Di kedalaman dimensi rahasia yang sunyi, Ning Feng berdansa dengan maut melawan seekor minotaur raksasa. Aura membara meledak. Ning Feng melepaskan teknik api nerakanya melahap tubuh monster itu hingga menjadi abu dalam sekejap mata. Namun saat debu pertempuran mereda, wajah Ning Feng justru menggelap. Evolusi kekuatannya berjalan jauh lebih lambat dari ekspektasinya. Tatapannya tajam menembus layar hologram, sistem menghitung mundur sisa waktu pada misi utamanya yang kian menipis. Jika begini terus, ia harus nekat menerobos Secret Realm terdekat. Tiba-tiba dering ponsel memecah konsentrasinya. Panggilan darurat. Ning Feng mengangkatnya, suaranya dingin dan langsung menuntut laporan situasi tanpa basa-basi. Di ujung sana Duan menjawab dengan nada penuh hormat mewakili Senior Feng. Namun Ning Feng memotong formalitas itu seketika. Dari getar suara Duan, insting tajamnya menangkap keraguan. Ada badai masalah yang sedang mendekat. Duan akhirnya buka suara. Sang tetua Feng memohon dengan sangat untuk berguru pada sosok ahli misterius itu. Keesokan harinya, langkah Ning Feng membawanya ke rumah sakit. Feng Rui menyambut sang penyelamat dengan senyum tenang penuh rasa syukur. Tanpa buang waktu, Ning Feng memindai kondisi tubuh pemuda itu dengan tatapan serius. Bagaimana sirkulasi energinya sekarang? Feng Rui mengaku stabil, tapi kekuatan gelap yang sempat meledak itu masih menjadi bom waktu di tubuhnya, memaksanya tetap dalam isolasi. Sekilas pandang Ning Feng paham. Ini bukan kamar rawat biasa, ini adalah sel isolasi khusus untuk para mutan. Feng Rui hanya tertawa renyah menanggapi nasibnya. Sementara di lorong luar, takdir lain sedang diperbincangkan dengan serius. Senior Feng memperingatkan tentang Peng He dan Guiying, dua iblis yang keberadaannya adalah ancaman nyata bagi kota ini. Duan menyampaikan titah Ning Feng dengan tegas, ini bukan soal guru dan murid, tapi kesempatan emas untuk menempa diri. Ning Feng pantang melihat ketidakadilan. Syaratnya sederhana, namun mutlak: sediakan ruang latihan privat yang sunyi dari gangguan duniawi. Dengan semangat yang membara, Senior Feng menyanggupi titah itu saat itu juga. Ia akan menyiapkannya. Namun diskusi itu pecah oleh jeritan Feng Rui dari dalam kamar aura bahaya seketika menyelimuti lorong rumah sakit. Senior Feng dan Duan mendobrak masuk. Insting bertarung mereka siaga penuh karena merasakan hawa keberadaan musuh. Dan benar saja, Peng He dan Guiying berdiri di sana dengan senyum licik yang mematikan. Tamu tak diundang itu mulai bicara omong kosong. Dengan wajah tanpa dosa, ia mengaku datang hanya untuk meminta maaf. Sebuah sandiwara yang menjijikan. Amarah Senior Feng meledak melihat penyiksa cucunya. Ada di depan mata aura, membunuh nyaris tak terbendung dari tubuh rentanya. Tapi Peng He dengan tatapan meremehkan memberi peringatan halus. Rumah sakit ini bukan arena pembantaian yang tepat, Pak Tua. Mengertakkan gigi, Senior Feng terpaksa menelan kembali amarahnya demi keselamatan pasien lain di gedung itu. Sebelum pergi, Peng He melempar senyum iblis dan ultimatum batas waktu 2 hari atau neraka akan datang menjemput Feng Rui. Dua penjahat itu akhirnya melenggang pergi. Hening mencekam kembali menguasai ruangan. Di ambang pintu, mereka berpapasan dengan Duan. Tatapan mereka penuh penghinaan merendahkan Duan seolah ia hanyalah serangga. Namun Duan berdiri teguh tak tergoyahkan. Ia tetap tenang laksana air yang tenang. Senior Feng merasa bersalah atas penghinaan itu dan meminta maaf pada bawahannya. Duan menepisnya dengan tegas. Harga dirinya tak serapuh itu hanya karena tatapan musuh. Justru Ning Feng yang bertingkah aneh. Fokusnya malah tertuju pada keranjang buah peninggalan musuh seolah tak ada ancaman sama sekali. Sayang kalau dibuang, katanya santai sambil menyodorkan buah itu. Feng Rui hanya bisa melongo melihat santainya sang dewa perang ini. Malam harinya markas musuh justru berpesta. Pora Peng He dan Guiying tenggelam dalam kemewahan dan pelukan wanita. Pesta dosa itu difasilitasi ayah Zhao Cheng. Peng He dengan santai menargetkan gadis suci dari keluarga Wang sebagai mainan barunya. Ayah Zhao Cheng, sang penjilat sejati, menyusun rencana licik menggunakan uang Yue sebagai umpan busuknya. Ambil saja dia sesukamu, serunya. Namun belum sempat gelas bersulang. Blah. Dinding beton meledak hancur berkeping-keping. Dari balik debu, reruntuhan dua sosok bertopeng melangkah. Keluar bagaikan malaikat pencabut nyawa. Pesta seketika berubah menjadi mimpi buruk. Siapa yang berani cari mati di sini? Teriak salah satu kroco dengan nyali yang menciut namun berusaha garang. Suara Duan menggelegar memerintahkan semua orang yang tak berkepentingan untuk lenyap jika masih sayang nyawa. Peng He tersenyum sinis penuh percaya diri.
Ia tahu dua tamu agung ini datang khusus untuk menyetor nyawa padanya. Tanpa aba-aba Guying menerjang bagaikan kilat niat membunuh terpancar jelas. Tapi belati Duan menahannya dengan presisi mengerikan. Terang gigi, benturan logam menciptakan gelombang kejut. Duan terbelalak bajingan ini ternyata sudah mencapai tingkat transformasi kelima. Serangan itu fatal. Nyaris saja lehernya putus jika ia terlambat sedetik saja. Guying pun mulai berkeringat dingin melihat pertahanannya. Bagaimana bisa serangannya ditahan semudah itu? Ia sadar Duan hanyalah tembok penghalang sementara. Ini jebakan kerja sama. Mata liar. Guying segera mencari sosok satu lagi yang berdiri diam. Ning Feng. Guying menyipitkan mata mencoba melacak aura membunuh yang tersembunyi. Tapi Ning Feng dia malah santai menikmati keripik bak raja di singgasananya. 0% ketegangan Ning Feng mengunyah camilannya dengan nikmat seolah medan tempur ini hanyalah bioskop pribadinya. Guying terbelalak tak percaya melihat sikap itu. Namun Duan tidak menunggu. Sebuah serangan kilat langsung meluncur tanpa ampun. Terkejut setengah mati, Guying terpaksa mundur sambil memanggil armor rohnya, wajahnya berubah keruh menyadari bahaya. Kini terbalut baja sepenuhnya. Guying meraung dan melancarkan serangan balasan menekan udara di sekitar Duan hingga padat. Bom Duan menahan hantaman itu telak logam menjerit saat beradu dengan logam dalam benturan yang memekakan telinga. Para wanita di ruangan itu gemetar hebat terjebak dalam ketakutan antara ingin lari atau mati di tempat. Sementara itu Peng He melangkah maju mendekati Ning Feng, aura pembunuhnya bergulung-gulung seperti ombak yang mencekik. Serangan mematikan melesat. Tapi Ning Feng bahkan tidak berdiri, pedangnya menangkis tebasan itu dengan santai seolah menepis lalat. Waktu ngemil selesai. Ning Feng bangkit, aura main-mainnya lenyap seketika tergantikan oleh fokus tajam yang dingin. Peng He mengertakkan gigi melepaskan wujud aslinya. Armor mengerikan berbentuk monster kini menyatu dengan dagingnya. Pedang di tangan kanan, tongkat sihir di tangan kiri Ning Feng berdiri tegak seorang battle mage yang menguasai dua seni kehancuran. Seorang battle mage. Mata Peng He membelalak. Ia tak menyangka ada petarung yang menguasai fisik dan sihir sekaligus. Duri-duri tanah meledak dari lantai. Peng He melompat panik, nyaris saja tubuhnya tertembus jebakan maut itu. Serangan bokongan dari belakang, hujan panah api turun, namun pertahanan Peng He masih cukup kokoh untuk menahannya tepat waktu. Amatir, denggus Peng He meremehkan. Ia menilai teknik Ning Feng terlalu kasar dan miskin pengalaman tempur. Tunggu salah. Instingnya menjerit bahaya. Dengan kewaspadaan penuh, kedua petarung itu kembali menerjang dalam bentrokan frontal. Tak ada yang mau mengalah. Bila senjata mereka menjadi kabur, saling bertukar maut dalam jarak 0 cm. Percikan api meletup bagai kembang api. Peng He membombardir dengan ganas, tapi pertahanan Ning Feng kokoh, bak tembok raksasa. Tiba-tiba mata Ning Feng bersinar tajam. Ia telah melihat ritmenya celah fatal, lawan akhirnya terbuka lebar. Wush, tombak tanah menghantam dari titik buta, serangan hantu yang muncul tanpa peringatan sedikit pun. Peng He menangkis dengan keringat dingin bercucuran. Tapi Ning Feng tak berhenti, pedangnya menebas masuk memecah pertahanan. Badai serangan tanpa henti. Peng He hanya bisa bertahan, napasnya tersengal di bawah tekanan yang semakin gila. Dia bertambah kuat saat bertarung. Sadar nyawanya terancam, Peng He berteriak meminta time out untuk negosiasi. Pedang berhenti berayun. Peng He menawarkan gencatan senjata, mengusulkan aliansi daripada saling bunuh. Kenapa harus mati konyol, bujuk Peng He. Tapi jawaban Ning Feng dingin menusuk tulang. Kematianmu adalah misiku. Murka karena ditolak, Peng He menyeringai licik membawa-bawa nama masternya untuk mengintimidasi. Ning Feng hanya tertawa meremehkan. Kau bodoh, raung Peng He. Ia membusungkan dada mengklaim kekuatan masternya berada di luar nalar manusia biasa. Suaranya penuh kesombongan fanatik. Senyum gila terukir di wajahnya saat ia memuja kekuatan sang pemimpin. Bahkan para raja iblis tunduk padanya, bual Peng He. Telinga Ning Feng bergerak. Oh, benarkah begitu? Tentu saja, angguk Peng He bangga. Seketika seringai predator merekah di wajah Ning Feng. Ia menemukan ikan besarnya. Katakan di mana dia? Sementara itu di luar menara Lao Feng dan Sulan tiba merasakan gejolak energi yang dahsyat. Target dikonfirmasi, lapor Sulan. Terdeteksi ledakan energi tingkat tinggi dari lantai teratas perusahaan Zhao. Lao Feng memusatkan kinya membentuk bola pengintai. Wush!
Ia melesatkan mata sihir itu ke angkasa. Mata sihir itu melayang tinggi, mentransmisikan duel maut di dalam gedung langsung ke pikiran Lao Feng. Mustahil Peng He yang perkasa sedang dihajar habis-habisan. Lao Feng tersentak kaget melihat pemandangan itu. Siapa monster bertopeng itu? Auranya menjeritkan kekuatan jelas sosok mengerikan yang sedang menyamar. Ketakutan mulai meretakan topeng Peng He. Kepercayaannya hancur lebur saat Ning Feng terus menghujaninya dengan kehancuran. Setiap pukulan makin sakit, efek pasif skill Ning Feng menumpuk menyudutkan Peng He ke jurang keputusasaan. Dominasi total, bahkan Lao Feng yang veteran pun harus mengakui ritme bertarung Ning Feng yang tanpa celah, efisien dan mematikan. Tiba-tiba dada Peng He terbelah, sebuah mulut raksasa yang mengerikan muncul menganga. Hap sebelum sempat bereaksi, Ning Feng ditelan bulat-bulat oleh rahang abisal tersebut. Tubuhnya lenyap seketika. Peng He bermutasi menjadi monster bermuka dua yang menjijikan. "Kau yang memaksaku melakukan ini," jeritnya dengan suara parau. Teknik terlarang dengan harga mahal. Lao Feng menahan napas ngeri melihat lonjakan energi jahat itu. Kegelapan menyelimuti arena. Gu Ying tersenyum kejam. "Sepertinya keberuntunganmu baru saja habis bocah." Lawan mengira ini akhir segalanya. Tapi Duan dia hanya tersenyum dingin. Dia tahu benar. Ning Feng bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Tanpa peringatan, pedang Duan menebas bagaikan kilat. Gu Ying bahkan tak sempat berkedip sebelum jeritan penderitaan merobek udara. Di sisi lain, ayah Zhao Cheng menjilat tanpa tahu malu. Dia memuji Peng He setinggi langit sambil meludah ke arah yang lain sombong sekali. Serat kepala penjilat itu melayang dalam sekejap Peng He. Bahkan tidak berkedip wajahnya hanya menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Bagi Peng He nyawa itu tak lebih dari sampah yang berisik. Matanya yang tajam kini beralih menatap lurus ke arah bola pengintai Lao Feng. Dia tahu, dia sadar sedang diawasi. Lao Feng gemetar ketakutan, sadar bahwa maut kini sedang menatap balik ke arah mereka. Tawa gila meledak dari mulut Peng He, aura pembunuhnya meluap, dia siap memburu tikus-tikus yang bersembunyi itu. Namun, boom! Perutnya meledak dari dalam, darah muncrat ke segala arah. Saat Ning Feng merobek jalan keluar dari tubuh musuhnya. Peng He tewas mengenaskan dalam sekejap mata. Tapi lihatlah Ning Feng, dia berdiri tegak tanpa satupun goresan yang menodai tubuhnya. Ning Feng hanya meregangkan otot dengan santai. Dia bergumam kalau dia masih butuh pemanasan untuk terbiasa dengan pembantaian nyata. Gu Xing menoleh dengan wajah pucat pasi. Teman kuatnya sudah jadi mayat dan kini teror mencekik lehernya. Duan tidak memberi ampun. Tebasan terakhir mengakhiri segalanya. Para wanita menjerit, histeris lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Ketakutan menyelimuti ruangan. Ning Feng melangkah mendekati tubuh Gu Ying yang sekarat, memastikan napasnya belum berhenti total. Dengan dingin dia berbisik, "Jangan berani-berani, mati dulu." Ada informasi berharga yang harus dimuntahkan dari mulut pecundang ini. Ning Feng menuntut lokasi sang tuan besar. Suaranya bukan permintaan tapi perintah mutlak yang tak bisa ditolak. Sementara itu jauh di kedalaman lembah kabut darah, mata-mata iblis telah menyaksikan segalanya dari pusat kegelapan. Laporan masuk penyusup telah menembus gerbang sang raja. Iblis langsung memerintahkan seluruh pasukannya mundur mengosongkan arena. Insting iblisnya bergetar. Dia tahu benar pembunuh ini datang khusus untuk menantang tahta kekuasaannya. Wadah jiwa telah hancur berkeping-keping. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kedua tangan kanannya telah dikirim ke neraka. Tapi tunggu. Gu Ying sempat mengirim pesan terakhir. Rekaman suaranya terdengar jelas, dia telah membocorkan lokasi markas rahasia ini. Jejak itu mengarah lurus ke lembah kabut. Darah Raja Iblis sadar siapapun yang bisa membantai pasukannya adalah monster sejati. Dia menolak bantuan. Pertarungan tingkat tinggi ini harus dia hadapi sendiri, tanpa gangguan dari bawahan yang lemah. Sang Raja Iblis merenung, menyadari betapa rapuhnya pasukan yang hanya bergantung pada sisa-sisa kekuatannya. Berbeda dengan manusia, makhluk fana itu bisa berevolusi menjadi mengerikan melalui darah, keringat, dan pengorbanan. Perlahan dia mengeluarkan kartu asnya. Sebuah tengkorak Raja Iblis kuno ditarik keluar dari dalam dagingnya sendiri. Inilah sumber kekuatannya, relik terkutuk yang mengubahnya menjadi dewa kematian dan memberinya kuasa mutlak atas pikiran manusia. Dia tersenyum licik, yakin bahwa penyusup itu hanya akan menjadi pajangan baru di koleksi tengkoraknya. Dia mengangkat tengkorak itu siap melepaskan kiamat, namun dua petir raksasa menyambar dari langit tanpa ampun. Tubuh sang Raja Iblis hangus seketika.
Jadi arang bahkan sebelum dia sempat memamerkan jurus andalannya. Ternyata itu ulah Ning Feng skill pasifnya memanggil badai petir terlarang begitu dia menginjakkan kaki di alam rahasia ini. Ning Feng berdiri tenang di tengah kabut darah yang pekat. Jarak pandang nol seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Sepi sekali. Tidak ada satupun monster untuk dijadikan samsak tinju. Tempat ini benar-benar tempat latihan yang mengecewakan. Ding sistem berbunyi. Quest baru muncul di depan mata. Temukan relik terakhir untuk menamatkan dungeon ini. Insting gamernya bekerja. Ning Feng mengikuti jejak aura emas yang ditinggalkan relik itu menembus kabut tebal. Dia yakin 100% jalur ini akan membawanya langsung ke hadiah utama. Dan di sana, dia melihat sosok gosong yang masih memegang tengkorak Ning Feng. Langsung tahu barang jarahannya ada di tangan mayat itu. Tanpa basa-basi Ning Feng langsung menyerap esensi relik itu sebelum mayatnya menjadi dingin. Energi mengalir deras tanpa hambatan. Bukan hanya kekuatan ribuan keping ingatan. Raja Iblis ikut merasuk ke dalam jiwanya. Pengalaman tempur ratusan tahun kini menjadi miliknya. Ning Feng merasakan seluruh status tubuhnya melonjak gila-gilaan. Kekuatannya kini telah menembus langit. Dia bukan lagi petualang biasa. Levelnya telah melampaui batasan akal sehat manusia. Pintu gerbang kekuatan baru terbuka. Sistem memberikan hadiah. Buku skill langka Summon Water Elemental. Namun mata Ning Feng tertuju pada sesuatu yang lebih gelap. Sebuah mantra. Terlarang yang menggoda untuk dipelajari. Apakah dia akan menjadi monster? Peduli amat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dia memutuskan untuk menguasainya sekarang juga. Dia ingin melihat kehancuran macam apa yang bisa dibuatnya. Skill itu bermutasi menjadi sihir terlarang gerbang kegelapan. Sebuah sihir gila yang mampu memanggil entitas kegelapan atau Raja Iblis tingkat tinggi untuk tunduk di bawah kakinya. Mata Ning Feng berbinar menatap opsi pemanggilan Raja Iblis tanpa batas waktu. Ini bukan sekadar skill biasa, melainkan kartu as pamungkas yang akan dia simpan untuk momen hidup dan mati. Di sisi lain, atmosfer mencekam menyelimuti Lao Feng dan Duan saat membahas nasib Peng He dan Guying. Duan menegaskan dengan dingin tak ada saksi mata yang dibiarkan bernapas demi keamanan absolut. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam terpancar dari Lao Feng kepada Duan. Tanpa tindakan itu nyawa keluarganya pasti sudah melayang. Sulan pun bisa bernapas lega mengetahui otoritas tertinggi. Kini menaruh kepercayaan penuh pada insting tajam Ning Feng. Keraguan terhadap sosok misterius itu perlahan sirna seperti kabut pagi. Lao Feng menekankan bahwa mata negara kini tertuju serius pada fenomena ini. Sebuah rencana besar terungkap, penyediaan markas latihan eksklusif bagi sang legenda baru Ning Feng. Base ini bukan tempat sembarangan, melainkan benteng tersembunyi yang dipilih dengan akurasi militer demi privasi total. Duan tersenyum tipis, paham bahwa ini hanyalah langkah awal diplomasi. Ia akan membiarkan Ning Feng yang memegang kendali keputusan. Tak buang waktu, setelah diskusi usai mereka langsung meluncur ke lokasi rahasia tersebut. Setibanya di sana, mata Ning Feng terbelalak. Skala tempat itu sungguh di luar nalar, jauh melampaui imajinasi liarnya. Duan memperkenalkan raksasa tidur ini sebagai Base 051, sebuah fasilitas perawan yang belum tersentuh. Jika sang tuan muda berkenan tempat ini miliknya detik ini juga, Duan mulai memamerkan fungsi setiap gedung bak seorang agen properti kelas kakap. Fasilitas ini bukan main-main, sanggup menampung 2.000 jiwa dengan infrastruktur yang melampaui zaman. Sistem kecerdasan buatan mengontrol setiap sudut. Duan menjamin base ini adalah surga untuk tempat tinggal jangka panjang. Tempat yang sempurna untuk menempa diri dalam api pelatihan. Ning Feng tak bisa menyembunyikan senyum puasnya melihat kemewahan ini. Inilah fondasi ideal untuk memperluas cengkeraman kekuasaannya. Puas berkeliling, mereka kembali menghadap Lao Feng. Pembicaraan berlanjut hangat. Lao Feng tertawa lepas menyambut keputusan Ning Feng menjamin dukungan penuh negara tanpa memungut biaya sepeser pun. Ning Feng tertegun, tak menyangka negara akan menggelar karpet merah semewah ini untuknya. Duan buru-buru meyakinkan bahwa tetek bengek manajemen base akan diurus olehnya dan senior Feng. Hal-hal duniawi tak boleh mengganggu fokus sang juara. Lao Feng bahkan menawarkan bantuan administratif jika Ning Feng berniat mendirikan guild sendiri. Namun Duan dengan cerdas menawarkan opsi lain untuk mengumpulkan intelijen tanpa repot membuat guild. Ia tahu Ning Feng tak akrab dengan dunia maya.
Solusinya Lao Feng menawarkan akses khusus Biro Manajemen, sebuah jalur sutra informasi yang menyaring segalanya kecuali rahasia tingkat dewa yang paling sensitif. Ning Feng merenung menimbang posisinya sebagai sosok setingkat bencana nasional di mata hukum. Ia sadar jalur resmi jauh lebih efisien daripada cara amatir. Lagi pula mengurus guild itu bagaikan benang kusut yang merepotkan. Otaknya mulai berputar menyusun rencana lain untuk memaksimalkan potensi basa raksasa ini sebelum mereka beranjak pergi. Saat Duan membahas jadwal latihan untuk minggu depan, dering ponsel Lao Feng memecah suasana. Panggilan darurat wajah Lao Feng menegang saat mengangkat telepon itu. Berita buruk, kasus lenyapnya manusia secara misterius kembali terjadi. Tragedi Peng He bukanlah akhir melainkan awal dari mimpi buruk. Ancaman kegelapan akan terus mengintai. Hati Lao Feng mencelos sadar ia tak mungkin menopang langit ini sendirian melawan badai yang datang. Satu-satunya jalan keluar adalah mencetak prajurit tangguh secepat kilat. Lao Feng menyeret langkah beratnya pulang, awan mendung menggelayuti pikirannya. Namun di rumah kontras yang tajam terlihat. Peng Rui justru sibuk berkemas dengan wajah berseri-seri berbanding terbalik dengan kakeknya yang muram. "Mau kemana kau?" tanya Lao Feng. Dengan mata berbinar gadis itu menjawab tentang dimulainya kamp pelatihan supernova. Besok ia akan berangkat ke base Lao Feng. Penasaran berapa banyak nyawa yang berani ikut pelatihan neraka itu. "Totalnya ada 5 orang, jawab Feng Rui. Lao Feng terhenyak kaget sekaligus girang mendengar angka itu. Sang naga Ning Feng bersedia turun gunung melatih orang lain. Lao Feng memastikan jantungnya masih kuat menerima kabar baik ini. Siapa saja yang beruntung itu, ternyata pesertanya adalah lingkaran terdekat Feng Rui. Mereka orang-orang lama yang mengenal Ning Feng. Ning Feng memang mengutamakan loyalitas di atas segalanya. Semangat Lao Feng kembali membara. Ia langsung turun tangan membantu cucunya berkemas. Ia berpesan tegas agar Feng Rui tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang turun dari langit ini. Esoknya Wang Yue dan kawan-kawan tiba di titik kumpul yang hanyalah hutan belantara. Namun sedetik kemudian, wush, teleportasi massal terjadi. Pemandangan berubah total dalam sekejap mata. Di sana, Ning Feng dan Feng Rui sudah berdiri gagah menyambut mereka. "Selamat datang di arena," sambut mereka. Dasu bertanya heran apakah Feng Rui sudah lama menunggu. Feng Rui menjawab santai bahwa ia baru saja sampai. Sementara syuting berbisik lega pada Wang Yue bersyukur mimpi buruk belum dimulai. Untung saja si parasit Chang Mukyu tidak diundang hari ini. Namun saat gerbang terbuka rahang mereka semua jatuh ke lantai melihat fasilitas super mewah di depan mata. Skala dan kualitas tempat ini bukan main-main, benar-benar level sultan. Wang Yue tidak tahan untuk bertanya bagaimana mungkin Ning Feng mendapatkan akses ke istana ini. Rasa penasaran membakar wajahnya. Dengan santai Ning Feng menjawab bahwa ini milik tetua keluarganya. Katanya sih cuma pinjam sebentar. Tapi insting Wang Yue berteriak sejak awakening aura Ning Feng makin hari makin penuh teka-teki. Terlalu banyak kartu as yang dia sembunyikan. Tiba-tiba Ning Feng memperkenalkan pria bernama Duan sebagai instruktur neraka mereka. Duan menyapa dingin, auranya begitu tenang namun mematikan. Anehnya, Feng Rui dan Wang Yue langsung membungkuk hormat seolah bertemu raja. Reputasi orang ini jelas bukan kaleng-kaleng. Tanpa basa-basi Duan menggiring domba-domba ini menuju ruang penyiksaan, ruang pelatihan. Dasu garuk-garuk kepala bingung kenapa Feng Rui yang biasanya sombong bisa setunduk itu. Jelas, ada sejarah di antara mereka. Feng Rui dengan gemetar menjelaskan, Duan adalah legenda yang menaklukkan Trial of the God. Kekuatannya bahkan melampaui Presiden Guild Wu sekalipun. Bagaikan disambar petir, semua orang langsung melongo. Mereka baru sadar sedang berdiri di hadapan monster yang sesungguhnya. Pintu ruang latihan terbuka, wajah mereka kini dipenuhi api semangat yang membara. Duan bisa merasakan ambisi yang meluap dari para bocah ini. Sedikit mengejutkan untuk ukuran pemula. Di balik layar Ning Feng memastikan Forbidden Spell siap dieksekusi tanpa membunuh siapapun. Tenang saja, efek sampingnya cuman trauma sedikit. Ning Feng menegaskan dia tidak butuh guild visinya. Jauh lebih besar menciptakan aliansi monster elit di bawah benderanya. Pelatihan dimulai, segel Forbidden Spell dilepaskan perlahan. Boom! Tekanan udara di ruangan itu berubah drastis menjadi medan perang. Wang Yue terpental. Rasa sakit menyengat membuatnya menjerit, ilusi ini terasa terlalu nyata. Teror kematian merayap di punggungnya. Tekanan mentalnya gila-gilaan. Wang Yue akhirnya paham.
Inilah rahasia di balik kekuatan mengerikan Ningfeng yang berkembang pesat. Latihan brutal ini adalah kuncinya Dasu dan Su Ting juga berjuang mati-matian agar tidak pingsan di tempat. Namun mereka melihat harapan di punggung Ningfeng. Feng Rui menggertakkan gigi tekadnya makin bulat menjadi baja. Dia harus kuat demi melindungi orang terkasih, bukan selamanya berlindung di ketiak. Ning Feng Shui juga mengerahkan segalanya. Dia menolak menyerah. Pada tekanan ini, Ning Feng tersenyum puas, performa mereka jauh melampaui ekspektasi. Ini baru pasukan elit. Jam-jam berlalu, tubuh mereka hancur lebur, mental sudah di ujung tanduk. Duan akhirnya memberi sinyal berhenti. Dia menyuruh mayat-mayat hidup itu untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Saat makan malam, ketegangan mulai mencair. Wang Yue sadar 1 hari di sini setara dengan latihan setahun di luar sana. Bimbingan guru yang tepat memang segalanya. Feng Rui mengecek inti kekuatannya, power of darkness-nya terasa sangat stabil hari ini. Energinya mengalir sempurna. Namun di sudut meja Su Ting, menunduk lesu dengan awan mendung di wajahnya. Jelas ada beban berat di pikirannya. Ningfeng yang peka langsung menembak pertanyaan padanya. Ada apa sebenarnya? Wang Yue menghela napas menjelaskan tekanan mental yang sedang menghantam Su Ting dan Dasu. Badai kritik netizen soal kamp pelatihan supernova makin ganas. Ningfeng langsung membuka ponselnya ingin melihat seberapa parah situasinya. Matanya menyapu layar yang ditunjukkan Wang Yue. Isinya penuh racun, tuduhan liar dan spekulasi bodoh bertebaran. Orang-orang ini meragukan reputasi sekolah mereka habis-habisan. Mereka dituduh curang dan manipulatif. Tapi tunggu, di tengah lautan kebencian ada satu akun ksatria keyboard yang membela mereka mati-matian. Ningfeng menyipitkan mata, gaya bahasa ini. Astaga, itu akun keduanya Chang Mukyu. Fakta ini bikin mereka semua melongo. Netizen lain pun bingung kenapa sikap Chang Mukyu tiba-tiba berubah jadi fanboy. Gerak-geriknya mulai mencurigakan. Ningfeng sadar semua komentar ini dikirim hari ini. Si tsundere itu pasti merencanakan sesuatu. Su Ting memohon agar teman-temannya berhenti membaca komentar sampah itu. Dia sangat bersyukur bisa latihan di sini, peduli setan dengan netizen. Ningfeng tersenyum penuh arti. Fokus saja latihan, katanya sambil menjanjikan hadiah spesial dalam beberapa hari lagi. Wang Yue menatapnya dengan tatapan tajam. Paling benci kalau Ningfeng sudah main rahasia-rahasiaan begini. Malam semakin larut, Ningfeng terdiam di tempat tidurnya. Pikirannya melayang pada kepingan memori yang berat. Ingatan itu berasal dari Demon Lord terakhir yang dia lahap. Di sana tersimpan kebenaran tentang eksistensi dirinya yang disebut Evil God. Ternyata ada 7 dewa jahat yang lahir dari kegelapan abadi. Ke-7 makhluk itu disembah oleh monster-monster mengerikan dari Secret Realm. Tapi Ningfeng tersenyum sinis. Dia bukan bagian dari sampah itu. Eksistensinya jauh berbeda dari para evil god yang dikenal dunia. Sebaliknya, di masa lalu dia adalah salah satu dari 12 dewa utama. Sang Omnipotent God of Magic yang agung. Bersama 11 dewa lainnya, dialah jenderal yang memimpin perang suci untuk memusnahkan ke-7 dewa jahat itu. Misi suci itu bermula demi satu tujuan, menahan gelombang kegelapan yang hendak melahap World of Light. Namun setelah ancaman Darkness sirna, Sang Omnipotent God of Magic justru menatap terlalu dalam ke jurang kegelapan itu. Tatapan itu berubah menjadi obsesi terlarang hingga akhirnya jiwanya perlahan ditelan bulat-bulat oleh kekuatan yang seharusnya ia musnahkan. 11 dewa lainnya mencium aroma kebusukan itu. Murka mereka pun bersatu melancarkan perang langit maha dahsyat untuk menumbangkannya. Kalah jumlah dan terdesak, Omnipotent God of Magic terpaksa melarikan diri menyandang gelar abadi sebagai Evil God. Dongeng kemenangan cahaya inilah yang didoktrinkan ke seluruh penjuru World of Light. Namun jika kau bertanya pada ras Dark Demon, kisah yang mereka bisikan terdengar 180 derajat berbeda. Menurut mereka, setelah terbebas dari teror Darkness, manusia mulai lupa caranya bersujud. Rasa takut hilang dan iman kepada dewa pun memudar. Tanpa pasokan iman, kekuatan para dewa melemah. Kemarahan pun membara di kahyangan, manusia dianggap kacang lupa kulitnya. Demi memanen kembali iman itu, para dewa memainkan skenario licik. Mereka mengadu domba manusia, menciptakan konflik berdarah agar umat kembali memohon perlindungan. Nyawa manusia tak lebih dari pion hiburan dan tumbal persembahan bagi ego para dewa. Lebih gila lagi, mereka membiarkan monster Darkness merangkak keluar dari sarangnya. Secret Realm lahir bukan karena bencana alam, tapi atas izin diam-diam para penguasa langit.
Di tengah kegilaan itu hanya omnipotent God of Magic yang acuh tak acuh. Ia tak butuh iman, tak butuh penyembahan. Ia menolak ikut serta dalam permainan kotor saudara-saudaranya. Namun nahas perang rekayasa itu menyeret pengikut setianya ke dalam lubang pembantaian. Karena pertahanan mereka lemah, hampir seluruh pengikut omnipotent God of Magic tewas mengenaskan dalam sekejap mata. Amarah sang dewa sihir meledak, ia menuntut para dewa menghentikan sandiwara yang memakan korban jiwa tak berdosa ini. Tapi apa balasannya? Tuntutannya disambut gelak tawa dan ejekan hingga konflik ideologi. Itu pecah menjadi perang dewa yang sesungguhnya. Di sanalah legenda terukir omnipotent God of Magic mengamuk sendirian melawan 11 dewa. Ia membunuh 2 dewa utama dan mencacati 6 lainnya sebelum dipaksa mundur. Kekuatan yang tak masuk akal. Sejak saat itu, jejak omnipotent God of Magic lenyap di telan angin, tak ada yang tahu kemana ia mengasingkan diri. Para dewa yang tersisa gemetar ketakutan. Mereka menebar fitnah busuk untuk menghancurkan reputasinya sambil terus memburu bayangannya, karena takut akan hari pembalasan. Melawan 11 dewa sekaligus, Ningfeng tersenyum miring. Logikanya berontak, kekuatan seperti itu terlalu mengerikan untuk dianggap nyata. Gelar Evil God itu kini terasa janggal baginya. Baunya seperti konspirasi amis yang ditutupi sejarah pemenang. Mungkinkah itu fitnah? Namun ingatan warisan itu terputus di sana. Ningfeng mengangkat bahu persetan, dengan sejarah yang penting sekarang adalah grinding level sampai gila. Keesokan harinya mata Ningfeng berbinar menatap gerbang Secret Realm di hadapannya. Niatnya sederhana, berburu monster dan memperkuat diri. Ia harus mengakui sistem intelijen Biro Manajemen Petualangan benar-benar menakutkan saking akuratnya. Bahkan Secret Realm liar yang tak terjamah manusia pun bisa mereka lacak koordinatnya dengan presisi tinggi. Baru 1 langkah masuk tanah bergetar. Gerombolan monster banteng menerjang ganas tanpa basa-basi. Enyahlah. Ningfeng menjentikan jarinya melepaskan Forbidden Spell. Boom! Dalam sekejap mata pasukan banteng itu rata dengan tanah. EXP. Receh tapi lumayan kuat. Gumamnya. Target utamanya adalah Boss Realm. Firasatnya mengatakan drop rate hari ini sedang bagus. Tak butuh waktu lama Ningfeng tiba di sarang utama. Iron Armor Minotaur berdiri gagah di sana. Tanpa strategi rumit, Ningfeng langsung menerjang maju. Ia melompat tinggi, pedangnya berkilau siap membelah kepala si bos monster. Tapi sial, realita tak seindah ekspektasi. Terang, bukannya membelah, daging pedangnya justru patah berkeping-keping saat menghantam kulit baja. Si bos Ningfeng tersadar level dan equipmentnya masih terlalu ampas. Senjata rongsokan ini kalah jauh dibanding gear para petualang tingkat 4. Apalagi setelah disiksa dalam pertarungan sebelumnya. Besi tua itu akhirnya menyerah. Bos Minotaur itu mendengus menatap Ningfeng dengan tatapan mengejek seolah berkata, "Cuma segitu manusia." Situasi kritis tanpa senjata di depan monster raksasa. Namun Ningfeng justru melempar gagang pedangnya yang patah dengan santai. "Kau pikir aku butuh pedang untuk membunuhmu?" Forbidden Spell aktif, aura kematian menyelimuti ruangan. Wajah mengejek si bos berubah pucat pasi. Panik melanda tapi terlambat. Satu serangan sihir mutlak menghantamnya. Player error. Minotaur itu tewas mengenaskan bahkan sebelum sempat berkedip. Naik level ke-47. Ningfeng mendecih kecewa. EXP-nya tak sepadan dengan harga pedangnya yang hancur. Rugi bandar. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Skill Windblade berevolusi menjadi Dark Erosion Wind. Itu adalah Forbidden Spell. Baru sihir angin yang terkorupsi kegelapan penghancur elemen cahaya senyum licik mengembang di wajahnya. Kekuatan Darkness memang dahsyat untuk daya hancur, tapi tanpa senjata yang mewadahinya ia seperti macan ompong. Otaknya langsung berputar memetakan Secret Realm selanjutnya yang bisa ia jarah isinya. Tapi sebelum itu aku butuh mainan baru, pikirnya. Ningfeng segera melesat menuju trading center di kota terdekat. Di toko senjata Master Gao dengan bangga memamerkan koleksi terbaiknya. Lihat ini 7 pedang kualitas orange. Mahakarya. Ningfeng menatap deretan pedang itu dengan tatapan datar. Cuma 7 sedikit sekali. Berapa harganya? Aku ambil semuanya. Ucapannya santai seolah sedang membeli permen. Master Gao tersedak ludahnya sendiri. Matanya terbelalak melihat kartu Supreme Black di tangan pemuda itu. Siapa sebenarnya
bocah sultan yang menyamar jadi rakyat jelata ini, suara ketukan memecah keheningan ruangan. Master Gao mengizinkan masuk, namun pelayan itu datang membawa urusan pribadi yang tak pantas. Master Gao menolak mentah-mentah. Baginya melayani tamu agung di hadapannya jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Pintu terbanting. Gu Yunzu menerobos masuk, auranya penuh protes atas ketidakadilan yang ia rasakan. Mengapa orang lain diistimewakan? Wajah Master Gao memucat seketika. Ia mengenali sang tuan muda Gu Yunzu dan karirnya sebagai manajer. Kini berada di ujung tanduk jika konflik pecah. Namun tatapan tajam Gu Yunzu terhenti pada sosok yang duduk tenang di sana. Dunia seakan berhenti berputar saat ia melihat Ning Feng. Mata Gu Yunzu membelalak, tak percaya takdir macam apa yang mempertemukannya dengan mimpi buruknya di tempat ini. Ning Feng menatapnya datar seolah melihat semut lewat. Dengan dingin ia bertanya siapa gerangan orang asing yang mengganggu ini. Harga diri Gu Yunzu hancur berkeping-keping. Bajingan ini lupa padanya setelah merampas semua equipment impiannya. Darahnya mendidih. Menelan amarahnya, Gu Yunzu memperkenalkan diri dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyebut nama lengkapnya penuh penekanan agar diingat. Mendengar itu ingatan Ning Feng akhirnya kembali. Gu Yunzu tertawa renyah menyebut ini kebetulan padahal hatinya ingin meledak. Dalam benaknya Gu Yunzu teringat berkas penyelidikan tentang Ning Feng yang selalu berakhir buntu. Informasi tentang orang ini bagaikan kabut tebal, saling bertentangan dan mustahil diterima nalar manusia. Ning Feng menunjuk tumpukan harta karun miliknya. Ada yang menarik perhatianmu. Tawaran yang terdengar seperti ejekan halus. Gu Yunzu tertawa canggung berdalih barang-barang itu setara dengan miliknya. Padahal matanya bergetar menahan iri. Ia memilih mundur demi menjaga wibawa. Sementara itu Master Gao baru sadar ia sedang berdiri di antara dua monster, menyadari siapa Gu Yunzu sebenarnya. Sang peringkat 2, Supernova Nasional. Gu Yunzu pun pamit undur diri memberi ruang bagi Ning Feng meski hatinya dongkol setengah mati. Ning Feng hanya mengangguk singkat tak peduli. Namun sesampainya di toilet, topeng ketenangan Gu Yunzu akhirnya retak. Ia merasa diinjak-injak. Rasa malu ini takkan bisa ditebus dengan kata-kata. Gu Yunzu merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Sebuah rencana licik mulai disusun dalam kegelapan. Ia login ke forum rahasia menggunakan akun bayangan miliknya. Postingan provokasi tentang Ning Feng pun meluncur. Ia menghasut dunia untuk menguliti identitas Ning Feng sampai ke akarnya. Ia menuduh ada kekuatan gelap di balik kesuksesan Ning Feng. Namun balasan dari Chang Mukyo datang menamparnya. Tanpa bukti kau hanya penyebar fitnah. Gu Yunzu murka begitu menyadari siapa pemilik akun yang berani menceramahinya itu. Dikhianati orang yang ia kenal, dendamnya kini membara. Ia bersumpah akan memburu Trial Secret Realm. Mata Gu Yunzu berkilat penuh nafsu membunuh. Di sisi lain, Ning Feng beranjak meninggalkan trading center dengan santai. Pelayan itu membungkuk, hormat, menanti kembalinya sang raja. Di luar gedung, Ning Feng menghela napas panjang. Drama tadi sama sekali tak mengusik ketenangannya. Tujuannya hanya satu, kembali menyelami Secret Realm. Pesta pembantaian dimulai monster demi monster. Tumbang di hadapan kekuatannya. Grinding berlangsung mulus tanpa hambatan. XP mengalir deras. Akhirnya cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Level 60 berhasil dicapai. Target utama terpenuhi. Transformasi kedua telah dimulai. Berkat Forbidden. Spell. Evolusinya melesat melampaui batas wajar manusia biasa. Namun aura kelam tercium. Ning Feng menemukan sesuatu yang ganjil, sebuah altar kuno yang memancarkan energi jahat. Kilasan memori muncul. Para monster ini dulunya pemuja dewa jahat yang telah dibantai habis oleh 12 dewa utama. Kini mereka bangkit demi satu tujuan gila, membangkitkan kembali 7 dewa jahat yang asli untuk menghancurkan dunia. Ning Feng sadar para main guard dan dewa utama bukanlah pelindung manusia yang sebenarnya. Di mata mereka, Ning Feng hanyalah dewa jahat palsu, musuh abadi yang harus dimusnahkan. Legenda dewa sihir maha kuasa mungkin benar adanya. Bagi para dewa manusia, monster atau dewa keduanya sama saja pembawa kiamat. Namun lamunannya pecah saat ponsel Ning Feng berdering nyaring. Notifikasi itu mencuri fokusnya. Ternyata pesan darurat dari Kakak Wei, saatnya pulang. Tapi Ning Feng tak mau rugi. Ia sekalian mengambil misi transformasi kedua di tengah perjalanan. Sementara itu Sui Wei memamerkan laboratorium di markas latihan Ning Feng.
Suting dan Dasu melongo melihat kemewahan fasilitas itu. Suting dengan polosnya menyambar botol merah muda itu. Wah, sirup manis ya, pikirnya siap menenggak cairan itu. Panik, Sui Wei langsung menepisnya. Jangan, itu ramuan. Lupa ingatan, sekali teguk skillmu lenyap selamanya. Wajah Suting dan Dasu pucat pasti seketika. Mereka baru sadar nyawa skill mereka ada di ujung tanduk. Wang Yue menatap tajam. Ningfeng, jangan bilang racun ini hadiah yang kau janjikan. Ningfeng menggeleng cepat. Tentu bukan, ramuan itu cuman mainan sampingan, hadiah aslinya jauh lebih gila. Dengan gaya santai Ningfeng mengeluarkan tumpukan buku yang memancarkan aura oranye menyilaukan. Seketika ruangan itu hening mata, mereka terbelalak menatap kilauan buku skill yang terpancar di depan mereka. Kualitas oranye yang legendaris, tanpa basa-basi Ningfeng membagikan harta karun itu sesuai role tempur mereka. Setiap buku pas sempurna dengan profesi mereka. Kegembiraan meledak seolah mereka baru saja memenangkan lotre dunia. Barang langka ini bukan mainan pasar, Wang Yue gemetar. Kau dapat ini dari drop realm rahasia kan? Ningfeng tersenyum miring. Tepat sekali. Oleh-oleh kecil dari realm rahasia tingkat tinggi. Rahang Feng Rui jatuh ke lantai. Ia sadar level kekuatan Ningfeng sudah melesat jauh meninggalkan mereka di debu. Tapi tak ada waktu kagum, Ningfeng berseru. Ayo latihan camp, pelatihan dimulai 1 minggu lagi, persiapkan diri kalian. Semangat membara mereka menuju arena latihan. Namun, langkah mereka terhenti oleh sosok Lao Feng dan Duan. Darah Wang Yue dan Feng Rui berdesir. Itu Lao Feng senior legendaris yang sangat mereka hormati berdiri di sana. Jantung mereka berdegup kencang, aura kewibawaan Lao Feng membuat udara di sekitar terasa berat. Mata elang Lao Feng meneliti mereka. Teman Ningfeng ya, gumamnya melihat bakat monster yang tersembunyi. Ningfeng menyeringai. Minggu baru, latihan baru. Kedatangan sang tetua ini benar-benar takdir yang tepat. Lao Feng menatap tajam Feng Rui, ada kemajuan, kuharap kau tidak membuat onar di sini. Aman, terkendali tetua, jawab Ningfeng enteng. Mari lihat sendiri betapa gilanya perkembangan mereka. Di arena pertempuran pecah, Wang Yue dan timnya langsung menerjang monster menjajal taring baru mereka. Wang Yue melesat, Shadowless Arrow. Teriaknya melepas panah cahaya yang membelah angin. Feng Rui membentengi tim dengan Heavy Barrier. Di sisinya otot, Dasu membesar, Giant Strength aktif. Dasu mengamuk dalam jarak dekat, sementara Suting di belakang merapal mantra menyelimuti tim dengan cahaya suci. Ling Hiao. Teriak Suting memulihkan stamina. Lao Feng mengangguk terkesan dengan sinergi maut itu. Masih kasar, pikirnya, tapi detik berikutnya matanya membelalak. Tunggu, aura itu. Kualitas oranye. Ketenangan sang tetua hancur seketika. Informasi ini mengguncang jiwanya. Duan berbisik. Benar, itu drop. Realm tingkat tinggi. Lao Feng gemetar bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang meledak. Ini bukan sekadar skill, ini aset nasional. Temuan ini bisa mengubah peta kekuatan pihak berwenang. Lao Feng mendesak. Aku harus lapor ke pusat. Duan mengangguk setuju, toh kekuatan ini tak bisa disembunyikan selamanya. Lao Feng tersenyum bangga. Generasi tua sudah habis. Masa depan dunia kini ada di tangan bocah-bocah monster ini. Urusan tim beres. Ningfeng melangkah ke balai profesi. Matanya fokus pada satu tujuan, transformasi lanjutan. Di sana ia melambaikan tangan pada Sulan. Halo lagi, sapanya santai seolah ini rumah keduanya. Sulan terlonjak kaget. Kau lagi? Wajahnya tak percaya melihat Ningfeng muncul secepat ini. Ningfeng hanya terkekeh pelan menikmati ekspresi bingung gadis penjaga itu. Sikapnya terlalu santai, tapi Sulan segera paham. Jangan-jangan dia mau ambil transformasi. Kedua, dunia serasa runtuh. Baru 2 bulan jadi Awakener, dia sudah sampai di tahap ini. Monster macam apa dia? Panel sistem menyala, syarat. Omnipotent God of Magic muncul, misi tingkat S. Batas waktu 7 hari gila. Mata Ningfeng memicing. Jumlah batu transformasi yang diminta tak masuk akal. Jauh lebih sadis dari misi normal manapun. Batu itu langkanya minta ampun. Hanya bisa ditambang dari urat kristal di kedalaman neraka dunia ini.
Tak ada waktu mengeluh, Ning Feng langsung tancap gas ke pusat perdagangan Yuan Cheng berburu harta demi evolusinya. Master Tang menjelaskan dengan berat hati bahwa stok Transformation Stone sedang sekarat gara-gara lonjakan gila para job changer. Dia memohon dengan sangat agar diberi waktu 3 hari untuk memburu pasokan tersebut. Ning Feng menimbang sejenak 3 hari masih wajar. Sambil menunggu dia berencana membabat habis Emblem Mission dan memborong Soul Essences. Tapi tunggu dulu, Ning Feng tersenyum tipis, dia masih punya gudang harta jarahan yang belum dikuras. Dia melempar urusan itu ke Master Tang. Urus ini aku mau cek saku dimensionalku dulu, siapa tahu ada remah-remah yang tertinggal. Transaksi belum usai, kawan Ning Feng mendadak mengeluarkan tumpukan skill book dan equipment bagai pedagang kaki. 5 yang menggelar lapak. Kilauan barang-barang itu seketika menyilaukan mata. Kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Rahang Master Tang nyaris jatuh ke lantai. Skill Purple Equipment Orange. Di era leveling brutal ini barang-barang itu bernilai fantastis. Sekarang Master Tang paham kenapa wali kota Chai memperlakukan pemuda ini bak raja minyak. Asetnya tidak masuk akal. Tanpa pikir panjang dia menyambar transaksi itu. Air mata bahagia mengalir deras di pipi Master Tang melihat profit gila di depan mata. Pikirannya berpacu, ini adalah kesempatan emas yang tak boleh lolos. Begitu urusan dagang beres, Ning Feng langsung tancap gas menuju alam rahasia Blooming Icefield. Penjaga gerbang tampak panik dan ragu. Dengan keringat dingin, dia memohon waktu sebentar lalu berlari melapor ke atasan. Wajahnya pucat pasi situasi gila. Macam ini belum pernah terjadi dalam sejarah penjagaan. Lapor Kapten ada bocah nekat mau masuk Secret Realm sendirian. Laporan itu langsung menyambar perhatian sang kapten bak petir di siang bolong. Apamu? Kapten membentak garang. Aturan baru mewajibkan party via guild resmi. Bagaimana bisa kau seceroboh ini? Dengan gemetar penjaga itu menjelaskan. Tapi kapten, pemuda itu memegang surat sakti. Langsung dari biro manajemen. Izin solo run. Mata kapten membelalak lebar. Dia tak percaya ada manusia yang memiliki otoritas setinggi itu. Ini benar-benar di luar nalar. Kapten menyambar dokumen itu, menelitinya dengan mata. Elang mencari celah kepalsuan sekecil apapun. Asli tak ada pilihan lain, kapten akhirnya menghadap Ning Feng. Pemuda itu hanya menanggapi dengan senyum tipis tenang bagai air danau. Mata kapten menatap tajam punggung Ning Feng yang menghilang ke dalam portal. Waktu keluarnya izin ini terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Jantung kapten nyaris copot saat mendengar bisikan liar bawahannya tentang siapa sebenarnya identitas Ning Feng. Ah, mustahil. Penjaga itu buru-buru meralat sadar imajinasinya terlalu liar. Cuman bercanda kapten, jangan dianggap serius. Namun benih keraguan sudah tertanam. Kapten memberi titah tegas. Semua siaga 1. Anggap saja ada inspeksi dadakan dari pusat, jangan lengah. Sementara itu Ning Feng melenggang santai di dalam Secret Realm. Untung saja dia sudah main orang dalam. Sebelumnya izin VIP. Memang beda rasanya. Di hadapannya sebuah jembatan kuno, membentang membelah kegelapan yang mencekam. Jalur itu mengarah langsung ke zona maut. Papan peringatan merah menyala, seolah berteriak. Awas bahaya besar mengintai. Namun bagi Ning Feng peringatan itu cuma hiasan. Tanpa babi bu, dia nekat terjun bebas ke jurang tanpa dasar di bawah jembatan. Keputusan kilat, mana meledak dari kakinya mengaktifkan skill untuk menciptakan pijakan udara di tengah kehampaan. Teknik tingkat tinggi Ning Feng mendarat mulus di dasar jurang tanpa lecet sedikit pun. Semuanya berjalan sempurna sesuai skenario. Dia mendongak menatap dinding tebing yang menjulang ke langit. Dari bawah sini ketinggian itu benar-benar bikin merinding. Dek tiba-tiba mata Ning Feng menangkap sosok asing di depannya. Sesuatu yang tak seharusnya ada di sini. Sesosok monster humanoid berdiri gagah dengan tongkat sihir auranya. Mengerikan jauh di atas level monster kroco biasa. Darah Ning Feng mendidih, kegirangan, jackpot ini pasti. Hidden boss legendaris yang kutunggu-tunggu. Senjata terhunus aura tempur. Meledak. Ning Feng berniat speedrun membantai musuh tapi... Tunggu, monster itu malah bicara. Kata-kata yang keluar dari mulut monster itu terdengar sangat ganjil dan menggetarkan jiwa. Ning Feng bengong seketika. Hah, dia ngomong apa barusan? Otaknya gagal memproses situasi aneh ini. Monster itu membungkuk hormat. Saya Archmage Hanyin, pelayan setia Anda. Wahai Lord Agung. Lord Agung. Batin Ning Feng menjerit.
Salah orang atau monster ini otaknya sudah geser karena terlalu lama di goa. Menahan rasa penasaran, Ning Feng bertanya dingin. Kenapa wujudmu jadi mengerikan begini, Hanyin? Apa yang terjadi? Suara Hanyin bergetar penuh duka. Saya mati, dikhianati dan dibantai oleh para pengikut lain dalam perang itu. Begitu banyak nyawa melayang, lalu saya terbangun di neraka ini dengan bisikan gila yang terus menggerogoti kewarasan saya. Hanya kehadiran Anda, hanya aura suci Lord Agung yang bisa meredam nafsu membunuh di jiwa saya. Ning Feng tertegun, dia teringat sejarah kelam pengikut Omnipotent God of Magic. Jadi sebutan Lord Agung itu merujuk pada kelas rahasianya sendiri. Mata Hanyin memancarkan harapan putus asa. Apakah kedatangan Anda untuk menyelamatkan jiwa kotor ini? Ning Feng menggaruk kepala yang tak gatal. Entahlah, aku juga bingung sebenarnya. Jawabannya jauh dari kata meyakinkan. Bahu Hanyin merosot jatuh seketika. Harapan yang tadi bersinar kini padam. Kekecewaan itu terasa begitu menyayat hati. Dengar, ucap Ning Feng pelan, mencoba jujur. Aku mungkin bukan sosok juru selamat yang ada di bayanganmu. Sebenarnya, misiku ke sini justru untuk mengakhiri hidupmu. Tapi anehnya mendengar ancaman maut itu mata Hanyin justru berbinar terang. Akhir Hanyin tersenyum lebar. Baginya kematian di tangan tuannya adalah anugerah terindah. Untuk lepas dari penderitaan Ning Feng makin bingung dibuatnya. Melihat kebimbangan, di wajah tuannya Hanyin menyimpulkan sendiri. Lord Agung pasti kehilangan sebagian ingatan agungnya. Tapi takdir takkan salah. Omnipotent God of Magic adalah penguasa mutlak segala hukum semesta. Seru Hanyin penuh keyakinan. Deklarasi itu bagaikan palu godam. Ning Feng tersentak hebat mendengar gelar itu disebut dengan lantang. Teka-teki terpecahkan, instingnya benar. Profesinya memang warisan langsung dari dewa sihir yang maha kuasa itu. Hanyin tertawa, lepas tawa penuh kebebasan. Dia berlutut memohon dengan sangat. Tolong. Bebaskan saya dari kutukan abadi ini sekarang juga. Hati Ning Feng berkecamuk. Tunggu. Apa benar-benar tidak ada cara lain untuk dapat elemental emblem tanpa harus membunuhmu? Hanyin menggeleng lemah pasrah pada takdir. Bagi Hanyin kematian bukanlah teror melainkan sebuah pintu pembebasan yang menenangkan jiwa. Wajah Ning Feng seketika berubah kelabu mendengar pengakuan itu. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Dengan suara berat Ning Feng bertanya, apakah ada keinginan terakhir yang belum terucap? Keraguan mulai merayap di hati sang protagonis. Hanyin hanya tersenyum tipis memohon waktu sedikit lagi untuk berbicara dari hati ke hati. Ia ingin menutup lembaran hidupnya tanpa menyisakan penyesalan sedikit pun. Tanpa ragu Ning Feng mengangguk menyetujui permintaan terakhir itu. Ning Feng memilih untuk menjadi pendengar setia. Ia membiarkan Hanyin menumpahkan kisah masa lalu yang terkubur dalam. Hanyin mulai mengenang masa-masa mereka di alam fana. Namun bagi Ning Feng, kisah itu terdengar seperti memori pahit tentang tuan yang tak kenal belas kasih. Anehnya Hanyin justru menganggap masa perbudakan itu sebagai kebebasan sejati. Ia lantas balik bertanya tentang sosok Ning Feng di kehidupan ini. Ning Feng menceritakan rutinitas sederhananya sebagai manusia biasa. Tak lama kemudian Hanyin sadar pasir waktu miliknya hampir habis. Ada kebahagiaan terpancar karena bisa berbincang sekali lagi. Ning Feng bersumpah akan mengajak Hanyin bermain game di kehidupan selanjutnya. Sumpah itu terucap dengan tatapan mata yang tajam dan serius. Hanyin menerima janji itu sebagai bekal perjalanan terakhirnya. Ia memegang teguh janji itu seperti pusaka berharga. Dan akhirnya bilah pedang Ning Feng terayun menebas Hanyin demi menuntaskan misi sistem. Keputusan pahit itu harus diambil demi jalan yang ia pilih. Wajah Ning Feng tampak muram, awan duka menyelimuti kemenangan itu. Tak ada sorak-sorai kemenangan di sana. Sementara itu di markas besar 7 pimpinan guild raksasa menggelar rapat darurat yang mencekam. Lao Feng melempar bom informasi tentang buku keahlian tingkat orange. Namun Zhang Yanchuan menilai ranah rahasia tingkat tinggi itu adalah misi bunuh diri. Kekuatan mereka saat ini dianggap hanya akan mengantar nyawa. Ark dengan angkuh mengusulkan menyewa sang ahli misterius sebagai tameng hidup. Ide itu dianggap sebagai jalan pintas termudah. Namun, Lao Feng membanting kenyataan pahit bahwa tawaran kerja sama mereka telah ditolak mentah-mentah.
Sang ahli misterius tak sudi menjadi kacung mereka. Ark pun murka mempertanyakan ego sosok itu di tengah krisis dunia. Ia menuduh sang ahli terlalu egois dan mementingkan diri sendiri. Lao Feng menatap tajam, bahkan menantang untuk mundur dari jabatannya detik itu juga. Ia mempersilahkan Ark mengambil alih jika merasa lebih mampu. Emosi Lao Feng meledak teringat ancaman mengerikan di masa lalu. Dengan tegas, ia menekankan sang ahli misterius tidak berhutang nyawa ataupun budi pada siapapun di ruangan ini. Yu Yingzhen menilai idealisme Lao Feng terlalu naif. Namun, ia sadar watak keras kepala itulah yang membuat Lao Feng disegani kawan maupun lawan. Liu Yingzhen lantas mengalihkan topik ke strategi penaklukan. Lao Feng mengonfirmasi bahwa rencana gila itu akan tetap berjalan. Tanpa basa-basi, Liu Yingzhen menuntut satu slot dalam tim utama. Di sisi lain, Yu Linghua dengan anggun menawarkan diri sebagai pendeta penyembuh. Zhang Yanchuan tak mau kalah. Ia siap menyokong logistik tanpa batas. Dalam hati Lao Feng mengakui bahwa latihan neraka dari sang bos memang brutal. Namun hasil latihan itu membuat kekuatannya melonjak drastis. Liu Yingzhen mulai curiga Lao Feng bukanlah pria sederhana yang bisa diremehkan. Ada perhitungan licik dan strategi matang di balik wajah polos itu. Kembali ke aula perubahan profesi, Ning Feng akhirnya menyelesaikan misinya. Cahaya menyilaukan menandakan proses evolusi telah mencapai puncaknya. Sistem berbunyi menandakan transformasi kedua sukses besar. Sebuah perisai mistis kini menjadi kekuatan pasif baru milik Ning Feng. Ning Feng tersenyum, ingatan dari relik akhir zaman ternyata benar adanya. Dewa sihir maha kuasa bukanlah dewa jahat seperti yang dituduhkan sejarah. Misteri hubungan antara sistem dan dewa sihir mulai mengusik pikirannya. Terlebih lagi fakta bahwa Han Yin adalah bos tersembunyi menambah daftar teka-teki. Mata Ning Feng tertuju pada Liontin berkilau peninggalan Han Yin. Barang itu memancarkan aura tingkat tinggi dengan atribut yang mengerikan. Pindah lokasi gerbang kamp pelatihan supernova, resmi dibuka medan pertempuran bagi para jenius dari SMA dan universitas. Divisi SMA dibanjiri 180 talenta muda. Ratusan murid bintang 4 dan 5 siap saling mangsa demi peringkat teratas. 7 Dewa Guild turun gunung untuk memantau langsung. Para peserta mulai berbisik berharap nasib baik dilirik oleh para raksasa itu. Seorang peserta tampak sibuk memoles citra diri demi kesan pertama. Tiba-tiba kerumunan terbelah saat sesosok figur mendekat. Bisik-bisik tetangga menyebut nama keramat He Xixiong. Dia adalah monster peringkat 1 tahun ini, adik kandung dari Raja Tiran Guild Azure Sharp. Reputasinya sebagai pangeran yang hanya berlatih dengan elit keluarga membuat nyali ciut. Topik pun beralih ke legenda ujian para dewa. Rumor mengatakan pemenang ujian itu adalah seorang petarung misterius kelas yang sama dengan He Xixiong. Mereka yakin lonjakan kekuatan He Xixiong adalah hasil doping ramuan dewa dan bimbingan sosok misterius itu. Suasana makin panas saat rombongan SM Ajingwu nomor 7 tiba di lokasi. Semua mata langsung tertuju seolah melihat alien mendarat. Rasa penasaran membuncah, apakah ini tim kuda hitam yang melegenda itu? Mereka ingin membuktikan seberapa mengerikan kekuatan kelompok ini. Ning Feng melangkah turun pertama kali, auranya tenang namun menghanyutkan. Ia langsung menjadi pusat gravitasi seluruh arena. Kepala sekolah Fang memimpin barisan diikuti Wang Yue, Suting, Da Su, Feng Rui, dan Chang Mukyu. Formasi mereka memancarkan tekanan yang tak main-main. Di mata para pesaing kelompok ini, bukan sekadar murid sekolah, melainkan satu unit tempur yang siap melibas segalanya. Kepala sekolah Fang merasakan tatapan tajam itu. Ini bukan sekadar perhatian, tapi sinyal permusuhan dari para rival yang menganggap timnya ancaman. Ning Feng pun sedikit tersentak. Dia tidak menyangka kehadirannya akan memicu gelombang kejutan sebesar ini di antara para elit. Ribuan mata mencoba menelanjanginya dengan skill investigasi. Namun sistem absolut di tubuhnya menolak segala intrusi bagaikan benteng besi. Di balik wajah datarnya, Ning Feng merasakan rasa penasaran mereka yang membakar. Tapi dia memilih diam tenang seperti air di danau yang dalam. Kerumunan mulai panik. Level Ning Feng tidak terbaca sama sekali. Mungkinkah bocah ini monster yang sudah mencapai transformasi? Kedua, bahkan salah satu ketua guild pun gagal menembus pertahanannya. Tatapannya langsung berubah, serius, menyadari anak ini bukan sembarang orang.
Para pemimpin guild lain sibuk berbisik membandingkan data intelijen yang mereka miliki dengan wajah tegang. Apakah dia memakai artefak tingkat dewa untuk memblokir pemeriksaan? Atau kekuatannya memang melampaui logika mereka? He Xiong menatap tajam. Melihat Ning Feng mencuri panggung, dia bertanya-tanya seberapa mengerikan kekuatan lawan ini sebenarnya. Ingatannya kembali terlempar pada rekaman pertarungan legendaris Tuan Du di Secret Realm. Berkali-kali dia simulasikan dengan tim elit, hasilnya nihil. Kekuatan Tuan Du benar-benar di luar nalar manusia. Jika Ning Feng setara dengan itu, pasti ada metode latihan neraka di baliknya. Dia pun mendesak Liu Yingzhen. Kau sudah memeriksanya kan? Liu Yingzhen hanya mendengus dingin. Itu tindakan tidak sopan. Elaknya menutupi fakta bahwa dia pun tak mampu melihatnya. Dari kejauhan Lao Feng melambaikan tangan dengan santai. Ning Feng menoleh membalas dengan anggukan tenang tanpa beban. Liu Yingzhen mendecih kesal melihat tingkah Lao Feng. Dasar rubah licik, sindirnya tentang taktik perekrutan murahan itu. Suasana tegang mereda sejenak. Para ketua tim mulai berbaris, antrean registrasi pun dibuka. Panitia memberi titah tegas pada para ketua. Begitu administrasi selesai, mereka digiring menuju arena utama untuk briefing camp yang krusial. Lautan peserta kini memadati aula raksasa itu. Atmosfer ruangan terasa padat oleh ambisi para calon hunter. Keheningan menyelimuti ribuan pasang mata menunggu titah selanjutnya dari sang penguasa acara. Sang orator naik ke mimbar. Suaranya menggelegar menjelaskan mutasi Secret Realm dan urgensi melahirkan generasi elit baru. Kepala sekolah Zhang memancing, "Itu senjata rahasiamu, Fang." Namun kepala sekolah Fang hanya tersenyum merendah menyembunyikan taringnya. Fang tahu itu sindiran tajam. Zhang pasti mati penasaran karena tak bisa membaca kartu as yang dipegangnya. Zhang memperingatkan dengan nada berat, "Banyak mata hadir untuk menilai kualitas sekolah Kinyu nomor 7 hari ini. Jangan sampai kalian mempermalukan diri sendiri di depan para penilai." Tambahnya dengan tekanan intimidasi. Fang tetap tenang. Keyakinannya pada murid-muridnya tak tergoyahkan, terutama para monster yang masuk daftar supernova. Hanya satu kecemasannya, Ning Feng. Bisakah anak itu bertahan dari ujian neraka yang menanti di depan sana? Orator kembali berteriak. Sistem KM kali ini adalah mode bebas. Bentuk tim 5 orang poin dihitung individu dan kelompok. Namun sebelum perang dimulai akan ada demonstrasi brutal di Secret Realm. Tim khusus melangkah maju. Dan di sana He Xiong berdiri gagah sebagai salah satu dari 5 terpilih. Gemuruh persetujuan terdengar dari kerumunan. Memang merekalah kandidat paling layak untuk memamerkan kekuatan. Mereka adalah elit dari para elit. Tanpa ragu tim khusus melompat masuk ke dalam portal dimensi yang berputar. Di dalam realm semua mata tertuju pada mereka. Sang Mek bertanya ragu, "Perlukah kita menahan kekuatan?" "Setan. Bodoh," bentak Teng. "Ini panggung kita di depan para tokoh besar. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Jangan sampai mempermalukan tim." Tiba-tiba udara berubah mencekam. Kabut racun tebal mulai menyelimuti area. Lingkungan ini jelas mematikan sang mage terbelalak. Racun ini pekat sekali. Namun Pris bergerak secepat kilat. Dia merapal mantra dan perisai cahaya langsung menyelimuti seluruh anggota tim. Racun berhasil ditahan. Tapi dari kegelapan pasukan monster laba-laba menerjang tanpa ampun dari arah depan. Pertempuran pecah dalam sekejap. Tim khusus langsung membentuk formasi tempur yang sempurna untuk menyambut musuh. Penonton di luar menahan napas, kecepatan dan efisiensi gerakan mereka bagaikan tarian kematian yang indah. He Xiong menjadi sorotan utama. Dia bukan beban, dia mampu menari selaras dengan ritme membunuh para seniornya. "Mustahil," gumam penonton. Gu Yunzu pun mengakui level He Xiong sudah jauh meninggalkan teman seangkatannya di belakang. Jarak kekuatannya bagai langit dan bumi. Lao Feng menjelaskan 5 pemuda itu ditempa dalam kawah candra di muka yang sama. Dengan latihan sekeras itu, mereka bahkan siap menaklukkan realm tingkat tinggi sekalipun. Tim khusus terus merangsek maju, monster elit dibantai dengan cepat tanpa sisa. Mereka bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Namun tiba-tiba, tanah bergetar. Raja laba-laba raksasa bangkit dari kegelapan. Pertempuran meledak seketika. Tim khusus bergerak bagai satu bayangan melancarkan serangan beruntun dari segala penjuru dengan harmoni yang mematikan. Hanya dalam sekejap mata sang bos raksasa pun tumbang.
Formasi mereka tetap utuh sempurna tanpa celah sedikit pun. Papan peringkat realem terguncang. Tim Peak mencetak rekor gila 48 menit 15 detik. Sebuah standar baru telah tercipta. Penonton bergemuruh kagum, hasil ini memang layak bagi 5 besar. Mereka hanya bisa bermimpi membayangkan betapa agungnya jika nama mereka yang terukir di sana. Tiba-tiba salah satu elit Tim Peak melangkah maju. Ia memperkenalkan diri sebagai Chai Yu-chen, keponakan dari sosok legendaris Mayor Chai Dongming. Wang Yue terbelalak, jantungnya seakan berhenti. Ia tahu betul siapa Chai Yu-chen, monster elit dari Tim Peak yang disegani. Dengan tatapan tajam, Yu-chen berkata, pamannya sering menyebut nama Ning Feng. Namun sang tokoh utama, kita hanya menanggapinya dengan santai. Penonton pun menahan napas melihat ketegangan ini. Gempar, seorang mahasiswa divisi Universitas yang Agung menyapa peserta divisi sekolah menengah. Ini benar-benar di luar nalar. Wang Yue gemetar menyebut latar belakang mengerikan Yu-chen. Namun Yu-chen justru menyapa tim Ning Feng dengan senyum ramah yang misterius. Ia bahkan menawarkan bantuan logistik. Namun Ning Feng dengan harga dirinya yang tinggi menolak tawaran itu dengan sopan namun tegas. Di balik senyum itu, mata Yu-chen menajam seperti elang. Ini adalah ujian. Ia ingin membuktikan sendiri apakah rumor tentang kekuatan Ning Feng itu nyata atau hanya bualan. Anggota tim lain merasa bosan, namun Yu-chen bersikeras untuk tinggal. Teng meremehkan, merasa menonton pertarungan pemula hanyalah membuang waktu berharga. Baginya pertunjukan utama sudah berakhir. Namun He Sixiong merasakan sesuatu yang berbeda, dan memutuskan untuk tetap diam dan mengamati. Ia penasaran dengan potensi tersembunyi peserta lain. Akhirnya seluruh anggota tim Peak terpaksa duduk kembali menanti apa yang akan terjadi. Mata mereka tertuju pada ujian berikutnya. Sang orator mulai menjelaskan aturan main sistem penilaian awal yang kejam ini. 6 tim akan dilempar masuk ke dalam realm secara bersamaan. Mereka harus berpacu dengan waktu menyelesaikan misi hidup dan mati. Murid-murid lain mencoba melawan, namun keputusasaan melanda. Mereka kewalahan dihajar monster dasar. Kepala sekolah Fang menghela napas, realm ini terlalu brutal untuk level sekolah menengah. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kepala sekolah Zhang pun pesimis, yakin tak akan ada satu tim pun yang mampu menembus misi mustahil ini. Ini adalah bencana, sejak era tim Sikong belum ada yang berhasil mencapai bos. Bahkan menghadapi Keroco kecil saja mereka sudah babak belur. Kepala sekolah Zhang melihat semangat para murid hancur berkeping-keping. Aura kekalahan menyelimuti arena, banyak yang ingin lempar handuk. Teng dari tim Peak menguap lebar mengeluh. Kalau ini hanya drama yang membosankan. Ia bahkan lebih memilih tidur daripada menonton pembantaian ini. Namun di sudut lain, Ning Feng dengan tenang melapor pada guru. Timnya siap terjun ke neraka penilaian, sang guru pun memberikan lampu hijau. Ning Feng dan pasukannya melangkah masuk ke Secret Realm Aura. Kepercayaan diri mereka begitu kuat, bersiap menaklukkan takdir yang telah dipilih. Panel sistem menyala menjelaskan peran keramat dalam tim profesional. Ada 4 pilar utama yang menentukan hidup mati dalam penilaian ini. Tipe Assault, sang ujung tombak, penghancur atau benteng pertahanan yang kokoh saat menghadapi gelombang musuh yang ganas. Tipe Research, sang otak jenius yang menganalisis anomali, realm dan mengumpulkan data krusial. Lalu tipe Guard, pelindung setia, area kekuasaan, atau menjadi perisai bagi tim cadangan. Dan terakhir, tipe Support, sang malaikat penyokong yang memberikan buff, kekuatan, atau penyembuhan vital. Setiap kategori memiliki 10 misi yang harus diselesaikan dengan sempurna. Dan di atas segalanya, ada misi utama yang mengikat nasib mereka. Wang Yue bertanya dengan gugup, jalan mana yang akan kita tempuh? Tanpa ragu, Ning Feng memilih Research. Matanya berkilat, ini adalah kesempatan emas untuk menguak misteri, ghost, followers, dan level aneh itu. Suting langsung menyambar mengusulkan agar mereka semua mengikuti jejak sang ketua dan memilih Research juga. Anggota lain mengangguk setuju tanpa bantahan. Wang Yue panik memperingatkan bahwa misi Research mewajibkan mereka menaklukkan bos wilayah. Itu adalah misi bunuh diri. Namun Ning Feng hanya tersenyum tipis. Kita hanya perlu membunuh bosnya, kan? Nada bicaranya seolah membunuh bos hanyalah membalikan telapak tangan. Penonton menunggu dengan jantung berdebar kencang penuh keraguan. Ketegangan memuncak.
Tiba-tiba mata seluruh arena terbelalak melihat apa yang terjadi di layar monitor real. Gila, tim Ningfeng membantai monster dengan kecepatan iblis. Efisiensi mereka mengerikan. Penonton bertanya-tanya, siapa sebenarnya monster-monster ini? Bisik-bisik mulai terdengar mereka mengenali seragam Kinyu nomor 7 High School. Namun realita ini terlalu sulit untuk dipercaya oleh akal sehat. Tim Peak tersentak kaget. Kecepatan ini bahkan melebihi tim elit lainnya. Sikap santai mereka lenyap berganti menjadi perhatian penuh. Cha Yuchen tersenyum puas, insting pamannya memang tajam. Reputasi Ningfeng bukan omong kosong belaka. Liu Yingzhen dan Lao Peng pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kecepatan ini tidak wajar untuk bocah es. MA Lao Peng gemetar. Bocah itu, Ningfeng menggunakan skill kualitas orange. Informasi itu meledak bagai bom. Orang-orang di sekitar ternganga. Liu Yingzhen langsung mendesak sekuat apa skill legendaris itu. Lao Feng menggeleng, itu baru permulaan. Liu Yingzhen menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Koordinasi tim Ningfeng berada di level dewa. Timing serangan mereka sangat bersih. Seolah mereka berbagi satu pikiran. Terutama Ningfeng yang menghancurkan monster hanya dengan kekuatan fisik murni. Penonton merinding. Kekuatan macam apa yang tersembunyi dalam tubuhnya? Kepala sekolah Zhang dan Fang membatu lidah mereka, keluh melihat keajaiban ini. Namun tiba-tiba, monster elit muncul menghadang jalan mimpi buruk baru saja dimulai. Babak pembantaian dimulai, tim Ningfeng melepaskan serangan gabungan tanpa ampun ke arah monster itu. Musuh bahkan tak sempat bernapas, monster elit itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Jalan menuju raja terakhir terbuka lebar. Sang bos muncul meraung, namun bagi tim ini itu hanyalah lonceng kematiannya. Wang Yuel menarik busurnya. Panah petir melesat merobek pertahanan musuh sebagai salam pembuka yang mematikan. Dasu menerjang bak badai kapak. Raksasanya menghantam dengan daya hancur mutlak gila. Bos itu tewas mengenaskan hanya dengan 2 serangan combo. Penonton melongo tak percaya. Papan peringkat real berguncang hebat. 8 menit 14 detik. Rekor legendaris tim Peak hancur lebur. Henning Sunyi senyap mencekam, ribuan pasang mata menjadi saksi lahirnya sejarah baru yang mustahil dinalar logika. Dengan santai Ningfeng mengecek antarmuka sistem, memastikan misi telah tuntas sempurna. Konfirmasi selesai, saatnya pulang. Mereka melangkah keluar dari portal. Namun ekspresi mereka justru terlihat bingung dan kaget. Mereka belum sadar apa yang terjadi ketika tiba-tiba Beilai R. Tepuk tangan dan sorakan membahana menyambut pahlawan baru kita. Suasana meledak dalam euforia. Penasaran setengah, mati orang-orang langsung menyerbu kenalan Ningfeng untuk mengorek informasi. Dengan bangga temannya berseru, mereka bukan sembarang orang, itu adalah skuad elit yang terikat persahabatan sejak masa sekolah. Di sisi lain, Gu Yunzu mendidih karena amarah. Dia bersumpah akan meratakan wajah siapapun yang berani memfitnah Ningfeng sebelumnya. Baginya tak ada ampun bagi pengecut yang hanya berani main kotor dan menusuk dari belakang. Para petinggi universitas tersenyum puas aura kepemimpinan. Ningfeng telah membakar semangat juang seluruh siswa hari ini. Tiba-tiba suara pengumuman menggema. Penilaian divisi. SMA resmi ditutup. Saatnya penentuan nasib. Semua aktivitas terhenti. Jantung berdegup kencang menanti pengumuman 10 besar Dewa Muda yang akan segera dirilis. SMA 7 Kinyu dijagokan mendominasi. Dan benar saja, nama He Xixiong bertengger di puncak disusul Gu Yunzu dan Like. Deretan nama jenius lainnya mulai bermunculan mengisi daftar keramat itu. Tapi tunggu, di mana nama tim Ningfeng Gu Yunzu? Panik dan langsung menuntut jawaban gurunya. Apa mereka gagal? Sang guru tersenyum misterius. Mereka sudah melampaui level siswa. Organisasi memberi mereka status istimewa, setara asisten guru. Sesaat kemudian perlakuan VIP dimulai, sebuah jemputan khusus membawa tim Ningfeng pergi dari kerumunan. Pemandu membawa mereka ke fasilitas elit jauh di atas asrama kumuh biasa. Begitu sampai, tubuh lelah mereka langsung dimanjakan kemewahan. Fasilitas bintang 5 yang sempurna. Namun baru saja hendak memejamkan mata, ketukan pintu membuyarkan ketenangan mereka. Siapa yang berani mengganggu? Pintu terbuka.
Dan sang pemandu nyaris terkena serangan jantung melihat siapa yang datang. Itu Direktur Feng Orang nomor 1 dari Biro Manajemen Petualang telah turun gunung. Belum sempat bernapas pemimpin Liu dari 7 guild besar muncul. Si pemandu mulai gemetar situasi macam apa ini. Kegilaan berlanjut. Satu persatu, tokoh legendaris terus berdatangan tanpa henti. Ruangan itu kini sesak oleh aura. Orang-orang terkuat. Si pemandu benar-benar tak habis pikir. Kenapa semua raksasa ini berkumpul di sini? Hampir seluruh petinggi negara. Ada di satu ruangan, si pemandu menampar pipinya sendiri. Ini pasti mimpi kan? Perkenalan dimulai dan perang dingin pun pecah. Rektor Universitas Peking langsung melempar tawaran emas bagi siapapun yang mau bergabung. Tak mau kalah, Rektor Universitas Silian maju dengan percaya diri tinggi. Kami adalah pusat riset nomor 1. Klaimnya bangga mencoba merayu tim Ningfeng. Namun, Rektor Universitas Chongwu segera memotong. Dengan lantang ia memamerkan status kampusnya sebagai penguasa kota Qinyu. Si pemandu hanya bisa melongo menyaksikan pertarungan para titan ini. Gila. 3 kampus teratas sedang mengemis pada murid SMA Ningfeng sendiri. Tampak kewalahan dikepung para orang tua ambisius ini. Situasinya makin tak terkendali. Ningfeng tak sanggup lagi dan segera melempar kode darurat pada Lao Feng. Lao Feng paham. Dengan sigap, ia menjadi tameng menenangkan ketiga rektor yang sudah siap saling cakar itu. Beri mereka napas untuk latihan kok, usulnya bijak. Untungnya para rektor itu setuju untuk gencatan senjata sementara. Meski tersenyum, mata mereka memancarkan persaingan sengit. Tak ada yang mau melepaskan berlian ini. Malam itu pun berlalu dengan kekacauan yang melelahkan. Padahal niat hati ingin tidur nyenyak, tapi takdir berkata lain. Fajar menyingsing, Ningfeng terperanjat melihat teman-temannya sudah bangun dengan wajah kusut dan mata panda yang mengerikan. Tidur apa itu tidur? Keluh mereka putus asa. Telepon mereka meledak semalaman di teror keluarga yang kepo soal pilihan universitas. Penasaran, Ningfeng menoleh ke arah para gadis. Kalian juga kena teror keluarga. Suting tertawa kecut menunjuk Yuer yang masih saja menempel pada ponselnya. Situasinya sama parahnya, tapi ada rona bahagia di wajah mereka. Keluarga mereka berpesta pora merayakan kesuksesan sang pahlawan. Namun melihat kehangatan itu, tatapan Ningfeng perlahan meredup dalam kesendirian. Di puncak kejayaannya, sepi menyergap karena tak ada keluarga untuk berbagi. Namun dering ponsel memecah keheningan itu, melirik layar senyumnya langsung merekah. Rupanya itu Guru Qi, sosok yang paling ia hormati, dan suaranya langsung berubah ceria. Sang guru bertanya kabar, lalu membahas topik panas tentang 3 universitas elit yang berebut menginginkan Ningfeng. Penasaran dengan pilihan muridnya, Guru Qi mendesak. Ningfeng hanya tertawa renyah sengaja menggoda mentornya itu. Ternyata Guru Qi sengaja menelepon siang hari, paham betul kebiasaan buruk murid kesayangannya yang hobi begadang. Ningfeng tersentuh gurunya memang paling pengertian. Kini ia meminta petuah bijak sang guru untuk masa depannya. Tak lama seluruh peserta berkumpul di lapangan. Semua berbisik. Kagum mengakui divisi sekolah menengah. Atas tahun ini benar-benar monster. Bayangkan saja 5 ahli tingkat tinggi lahir dan 3. Di antaranya masuk jajaran supernova yang legendaris. Instruktur mengumumkan dimulainya penaklukan alam rahasia. Ia memperingatkan bahaya maut yang mengintai. Dan meminta jangan bertindak bodoh. Sebelum gerbang neraka itu dibuka, setiap murid wajib memastikan misi dan peran mereka sekali lagi. 10 murid elit sekolah menengah atas akan bergabung dengan divisi universitas. Chang Mukyu pun maju memperkenalkan diri dengan percaya diri. Saat ia bertanya di mana tempatnya bernaung, instruktur langsung menunjuk satu arah dengan tatapan penuh arti. Di sana Ningfeng sudah melambaikan tangan isyarat hangat menyambut rekan baru ke dalam timnya yang luar biasa. Suasana terasa akrab, namun saat mereka melangkah masuk ke alam rahasia, aura petualangan sesungguhnya langsung menyelimuti. Mata Ningfeng memindai tajam, ia langsung menganalisis jenis dan kelemahan monster yang menghadang di depan mata. Mendadak satu monster menerjang buas, cakar-cakarnya membelah angin dengan kecepatan yang mematikan. Namun Ningfeng bahkan tak perlu menoleh. Satu serangan kilat dan monster itu roboh tanpa sempat melawan takdirnya. Dengan santai ia menduduki bangkai monster itu bak kursi raja sambil mencatat data pertahanan kulitnya yang tebal. Rekan timnya membentuk formasi pertahanan sempurna, memastikan sang ketua bisa bekerja tanpa gangguan sedikit pun. Chang Mukyu terperangah dalam diam.
Mereka telah menembus jauh ke dalam bahkan melampaui rekor tim tercepat manapun. Ia merinding menyadari betapa mengerikannya perkembangan kekuatan Wang Yue dan yang lain sejak pertemuan pertama mereka. Mampukah ia mengejar ketertinggalan ini? Di sisi lain, Ning Feng justru santai membahas saran kampus dari Guru Qi. Pilihannya berat bergabung dengan tim riset terkuat di dunia atau lingkungan nyaman yang lebih santai. Wang Yue terkekeh meledek betapa Guru Qi memperlakukan Ning Feng layaknya anak emas kesayangan. Namun tawa itu terhenti saat syuting berseru panik, meminta semua orang segera mengecek pesan grup yang masuk. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Ning Feng menatap layar dan matanya terbelalak membaca berita yang tak masuk akal itu. Grup kelas meledak dengan kepanikan. Guru Qi terjebak di dalam alam rahasia yang sedang tidak stabil. Pesan suara yang gemetar memohon bantuan. Pintu masuk telah bermutasi menjadi gerbang kematian yang tak bisa ditembus. Wajah Ning Feng menggelap seketika. Sesi latihan ceria ini baru saja berubah menjadi bencana level darurat. Xiaobo menjelaskan dengan gemetar, fluktuasi sihir meledak, monster berevolusi liar menjebak semua orang dalam mimpi buruk. Di luar sana kepanikan massal terjadi, murid-murid berlarian tanpa arah bagaikan semut yang sarangnya terbakar. Teriakan putus asa mencari guru mereka menggema. Namun seorang petugas menghadang langkah mereka dengan kasar. "Jangan membuat onar," bentaknya. Tapi murid itu berlutut memohon dengan air mata agar gurunya diselamatkan dari neraka itu. Petugas itu malah mendengus dingin. "Percuma. Kita cuma bisa menunggu serikat besar datang, jangan mimpi jadi pahlawan." Murid itu tak menyerah. Ia terus mendesak memaksa petugas itu menggerakkan satu jari pun demi nyawa gurunya. Salah sendiri dia, sok pahlawan. Cemooh petugas itu sinis membanggakan dirinya yang berhasil kabur meninggalkan yang lain. Baginya nasib Guru Qi hanyalah soal sial atau untung, bukan urusan nyawa yang harus diperjuangkan. Tiba-tiba aura dingin menusuk Ning Feng muncul membelah kerumunan, memanggil Zhang Luo dan Zoana dengan suara berat. Mereka menoleh, secercah harapan muncul di wajah pucat mereka. Ning Feng langsung menuntut jawaban soal kondisi sang guru. Dengan suara tercekat Zhang Luo memastikan mimpi buruk itu Guru Qi masih terkurung di dalam perut dungeon yang mengamuk. Niat awal untuk naik level berubah fatal. Guru Qi mengorbankan diri masuk kembali karena kurangnya tim penyelamat. Petugas pengecut itu kembali berteriak tak terima. Disalahkan dan berusaha mencuci tangannya dari tanggung jawab. Mendengar nada tak peduli itu, kesabaran Ning Feng habis baik. "BM." Ia menghantam kepala kapten itu hingga mencium tanah. Wajah Ning Feng sedingin es prajurit lain panik dan langsung menodongkan senjata siap menembak mati sang murid pembangkang. Namun Dasu muncul seperti hantu. Satu cengkeraman di bahu prajurit itu sudah cukup membuatnya gemetar ketakutan dan tak berani bernapas. Ia menekan niat membunuhnya. Ning Feng menyeret petugas itu tanpa ampun, menjadikannya kunci pembuka jalan. Sesosok bayangan tiba-tiba menghalangi langkah Ning Feng, seketika gerakan semua orang terhenti total. Para prajurit gemetar mengenalinya. Luping, sang wakil ketua Guild Apel Harapan, kini bersinar di mata mereka. Luping memastikan para siswa aman, lalu menuntut laporan situasi. Ning Feng menjawab singkat, "Di dalam sana, neraka." "Perlu bantuan?" tanya Luping. Tanpa ragu ia memutuskan untuk terjun langsung ke medan bahaya. Para prajurit terbelalak tak percaya. Guild besar benar-benar akan turun tangan langsung menangani ini. Luping ikut mencengkeram petugas yang sekarat itu. Ning Feng mendengus, "Kita butuh tikus ini sebagai penunjuk jalan." Penjaga gerbang menghadang dengan tegas. Alam rahasia disegel. Tak ada nyawa yang boleh masuk lagi. Luping menunjukkan lencana otoritasnya. "Mulai detik ini aku yang memegang kendali. Minggirlah." Penjaga itu mundur dengan wajah pucat pasi. Ia baru sadar sedang berhadapan dengan monster dari Seven Great Guild. Para prajurit saling berbisik heran. Siapa Ning Feng ini hingga Luping yang agung menaruh hormat padanya? Ning Feng dan Luping melangkah masuk ke dalam kegelapan. Formasi tempur diaktifkan, indera mereka menajam. Baru selangkah masuk, aura penekan menghantam mereka. Kekuatan serangan dan pertahanan merosot drastis. Anggota tim Luping mulai panik melihat status mereka. Ini efek domain permanen. Kita tidak bisa menghapusnya. Kening Luping berkerut tajam. Seingatnya alam rahasia ini tidak pernah memiliki aura seganas ini sebelumnya. Pasti ada mutasi tingkat tinggi, pikirnya. Ia melirik Ning Feng memastikan rekannya itu masih sanggup berdiri. Namun Ning Feng tampak tenang seperti air.
Baginya debuff remeh ini takkan mampu menembus statnya yang mengerikan. Pikirannya hanya tertuju pada keselamatan Guru Ki. Bangunkan dia sekarang, perintahnya pada petugas yang pingsan. Ia butuh arah yang pasti. Petugas itu tersentak bangun, matanya terbelalak penuh horor. Biarkan aku pergi, raungnya histeris. Jalan ke sana adalah bunuh diri. Monster ada di mana-mana. Mata Ningfeng berkilat dingin. Kau ingin hidup, maka antarkan aku ke tempat Guru Ki atau mati di sini. Langkah mereka terhenti di persimpangan labirin. Jalan bercabang ini membingungkan, satu salah langkah bisa fatal. Sementara itu jauh di kedalaman gua, monster-monster buas berpatroli, memancarkan aura kematian yang mencekik. Guru Ki dan sisa rombongan bersembunyi dalam diam. Jantung berdegup kencang menahan napas demi menyambung nyawa. Tangan Guru Ki bersinar menyalurkan energi penyembuh. Ia mati-matian menjaga nyawa korban agar tidak melayang. Guru, istirahatlah. Pinta korban itu lirih, namun Guru Ki menggeleng tegas. Tidak sedetik saja berhenti, nyawamu taruhannya. Baginya kelelahan fisik bukanlah alasan untuk membiarkan mahasiswanya mati di depan mata. Sang anak menangis haru melihat pengorbanan itu. Namun di sudut lain seorang anggota menatap sinis penuh kebencian. Untuk apa menyelamatkan beban tak berguna di neraka ini? Batinnya dengan kesal. Syukurlah wajah korban mulai merona kembali. Napasnya teratur, kesadarannya perlahan pulih dari ambang kematian. Akankah ada yang datang? Gumam seseorang. Ia mencoba menanam benih harapan di tengah keputusasaan gelap ini. Tiba-tiba, brak! Seekor monster mendobrak masuk darah mereka seakan membeku seketika karena terkejut. Formasi hancur berantakan. Mereka berlarian, tak tentu arah, didorong oleh insting bertahan hidup yang liar. Rahang monster itu terbuka lebar siap menelan mangsa hawa membunuh yang pekat membuat kaki gemetar. Tanpa ragu pria yang terluka itu menerjang maju. Ia menjadikan tubuhnya tameng daging. Lari. Anaknya menjerit histeris. Tak ada yang bisa menolongnya. Situasi makin kritis saat gerombolan monster lain muncul dari kegelapan. Kiamat sudah dekat. Guru Ki menyambar tangan anak itu, menyeretnya lari bersama sisa yang selamat. Mereka mundur ke lorong sempit. Mata anak itu tak lepas dari sosok ayahnya yang terkepung, hatinya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, cerak. Dinding es raksasa muncul entah dari mana menyegel jalur para monster itu. Semua orang ternganga menatap dinding beku itu. Siapa pemilik kekuatan sedahsyat ini? Dari balik bayangan Ningfeng melangkah keluar dengan aura dingin. Dialah sang penyelamat, namun wajah-wajah di sana tampak suram. Ketegangan belum usai. Suting dan pendeta tim Luping langsung bergegas memulihkan mereka yang terluka parah. Tangan mereka bergerak cepat berpacu dengan waktu. Isak tangis anak yang kehilangan ayahnya masih menggema memilukan. Luka batin itu terlalu dalam. Guru Ki dan Ningfeng hanya bisa terdiam berbagi tatapan berat di tengah duka. Keheningan menyelimuti ruangan. Anggota Luping menghitung sisa nyawa yang ada. Hanya tersisa 20 orang yang selamat. Namun saat sisa barang belum terungkap. Boom! Tanah berguncang hebat hingga semua orang kehilangan keseimbangan. Dari langit-langit gua tentakel raksasa menjulur buas. Dasu mencoba menebasnya tapi percuma. Luka itu menutup kembali dalam sekejap mata. Dasu terbelalak horor. Regenerasi macam apa ini? Makhluk itu abadi. Tentakel-tentakel itu menggila memblokir satu-satunya jalan keluar bagai jeruji. Besi hidup yang rapat. Satu tentakel melesat cepat mengincar nyawa Guru Ki. Tapi slash Ningfeng bergerak secepat kilat. Memotong ancaman itu sebelum menyentuh target. Potongan tentakel terlempar ke udara. Ningfeng maju menerjang pedangnya, menari menebas jalan di tengah hutan daging itu. Ikuti aku, jangan bengong, teriaknya. Luping melongo melihat betapa mudahnya Ningfeng membelah monster itu. Ajaib, tentakel yang ditebas Ningfeng tidak tumbuh lagi. Cahaya harapan akhirnya terlihat di ujung lorong gelap itu. Kita berhasil, teriak mereka serempak, rasanya lega, setengah mati bisa lolos dari lubang maut. Napas mereka memburu hebat, tapi baru beberapa langkah, kaki mereka terpaku ke tanah dengan wajah pucat pasi. Mimpi buruk ternyata belum berakhir. Di depan sana berdiri sang induk semang monster gurita raksasa. Ukurannya seperti gedung bertingkat. Jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Luping gemetar hebat. Makhluk purba apa itu? Jerit batinnya. Si gurita langsung melayangkan serangan maut ke arah Wang Yue yang lengah. Serangan itu datang bak petir. Ningfeng melesat menjadi tameng hidup. Jangan bergerak bodoh.
biar aku yang hadapi. Tatapan Ning Feng menajam, instingnya berkata, monster inilah biang kerok mutasi di Secret Realm ini. Membunuhnya adalah satu-satunya jalan keluar. Tentakel. Raksasa menghantam Ning Feng dengan kekuatan penuh. Selang. Ning Feng menahan benturan dahsyat itu, tapi sayang pedangnya hancur berkeping-keping tak kuat menahan beban. Semua orang menahan napas cemas, tapi tenang Ning Feng dengan santai menarik pedang baru dari inventorinya. Ronde 2 dimulai. Dengan senjata baru Ning Feng menebas buas, kali ini daging alot tentakel itu terpotong rapi seperti tahu. Roar. Raungan kesakitan monster itu menggetarkan seluruh isi gua memegahkan telinga. Ning Feng tidak memberi ampun. Dia melancarkan combo tebasan fisik yang dilapisi sihir es untuk membekukan regenerasi musuh. Hantaman demi hantaman meruntuhkan pertahanan monster itu. Hingga akhirnya, sang raksasa hancur lebur tak bersisa. Tubuhnya membeku, lalu perang pecah, berkeping-keping. Dari sisa bangkainya muncul kilauan item kelas orange. Semua mata terbelalak melihat drop item dewa itu. Di luar, tim medis langsung menyerbu para penyintas yang terluka. Perban membalut tubuh mereka, namun trauma mental membuat sebagian orang histeris ketakutan. Sudah aman, tenanglah, bisik para penolong berusaha meredakan kepanikan massal itu. Tangisan pecah meratapi rekan yang gugur. Di tengah duka, Luping menghampiri Ning Feng mengakui kehebatannya dengan tulus. Tanpamu kami semua hanya akan menjadi nama di batu nisan hari ini, ucapnya gemetar. Ning Feng menoleh ke arah Guru Qi, yang tampak hancur lebur jiwanya. Beban berat terpancar jelas dari sorot matanya. Tanpa banyak bicara, Ning Feng melempar satu drop item orange ke tangan Guru Qi. Itu adalah Healing Emblem legendaris. Efeknya gila-gilaan, meningkatkan fisik mental dan efek penyembuhan secara permanen. Benda yang diimpikan semua healer. Guru Qi dan Luping mematung. Otak mereka gagal memproses item sultan yang baru saja jatuh dari langit ini. Itu, Divine Mark legendaris. Gagap Luping. Ning Feng mengangguk santai iap oleh-oleh dari cumi-cumi tadi. Luping merinding disco. Sejak Secret Realm ini ditaklukkan, belum pernah ada sejarahnya manusia mendapatkan Divine Mark. Ning Feng tampak santai seolah itu cuma permen. Tapi Guru Qi justru menolak pemberian harga mati itu. Bagi Guru Qi, yang hanya memiliki profesi Bintang 3 memegang artefak sedewa ini rasanya seperti mimpi di siang bolong. Namun Ning Feng memaksanya tanpa ampun. Menolak pun percuma di hadapan muridnya itu, akhirnya Guru Qi pasrah menerima dan mulai menyerap kekuatan dahsyat dari item tersebut. Energi murni seketika membanjiri tubuhnya. Dalam hati Ning Feng bertekad, Guru Qi harus segera menjalani pelatihan neraka, agar nyawanya tetap aman di medan tempur nanti. Target selanjutnya meminta petuah sang guru besar, Guru Lu, mengenai metode latihan terbaik untuk situasi ini. Ning Feng memberanikan diri meminta izin keluar malam ini. Tak disangka Guru Lu justru menyuruhnya istirahat total seolah membaca kelelahannya. Senyum lebar Qi merekah di wajah Ning Feng. Julukan macan tersenyum itu sepertinya salah besar. Guru Lu ternyata sosok yang sangat pengertian. Namun momen tenang itu singkat. Luping segera memberi komando tegas untuk membereskan sisa kekacauan sebelum pulang. Saat semua sibuk berkemas, serbuan wartawan tiba-tiba datang. Pertanyaan mereka hanya satu. Siapa pahlawan legendaris yang menumbangkan monster itu? Tanpa ragu jari telunjuk Luping mengarah tepat ke wajah Ning Feng. Sang pahlawan kita pun membeku terkejut setengah mati. Dalam sekejap, mata lautan mikrofon dan lensa kamera mengepung Ning Feng dari segala penjuru tanpa celah sedikit pun. Pertanyaan demi pertanyaan menghujamnya bagai hujan panah. Mulai dari umur, status pelajar hingga rahasia menaklukkan monster itu. Ning Feng benar-benar terpojok di kursi panas wawancara ini. Lidahnya terasa keluh, ia tak punya bakat bicara. Formal sama sekali, pengerui yang melihat keringat dingin itu langsung menyadari kegugupan sang pahlawan kita. Wang Yue dengan cepat menengahi situasi menjelaskan bahwa Ning Feng memang alergi terhadap sorotan kamera dan sesi tanya jawab. Ia membeberkan fakta bahwa sejak kecil Ning Feng selalu kabur dari wawancara sekolah tiap ada kesempatan. Itu sudah jadi kebiasaan buruknya yang melegenda. Namun Wang Yue yakin takdir sebagai orang kuat akan memaksa Ning Feng beradaptasi dengan popularitas ini seiring berjalannya waktu. Akhirnya mimpi buruk itu berakhir. Kembali ke kamarnya yang tenang, Ning Feng merutuki betapa memalukannya tadi. Tapi tunggu, ingatan tentang jarahan perang menyentaknya. Ada satu harta karun yang belum disentuh.
Sebuah buku skill kuno bertajuk Soul Guardian kini berada di genggamannya. Deskripsinya luar biasa, mampu menahan serangan fatal dengan cooldown panjang. Bagi Ning Feng ini bukan sekadar skill ini adalah nyawa cadangan, tapi rasa cemas menyergap. Apakah ini skill terlarang? Konsekuensi mengerikan apa yang menanti di balik kekuatan sebesar ini. Tiba-tiba, buku itu bermutasi. Skill itu berubah, wujud menjadi mantra. Terlarang metamorfosis. Efeknya berhubungan langsung dengan fight power dan misteri kebangkitan. Mata Ning Feng membelalak melihat istilah fight power. Itu adalah ranah para dewa. Ia memutar otak berusaha memecahkan kode mekanisme ilahi ini. Satu hal yang pasti, skill kebangkitan ini adalah kartu as yang mutlak ia butuhkan untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Kuncinya hanya satu, bagaimana cara memanen fight power itu. Sebuah nama melintas di benaknya. Duan mungkin sosok misterius itu punya jawabannya. Sementara Ning Feng menyusun rencana masa depan di tempat lain, aura kematian menyeruak. Seorang iblis berdiri angkuh di atas gunung mayat para petualang. Para saksi mata gemetar hebat, lutut mereka lemas. Aura pembunuh ini terlalu pekat, mereka sadar nyawa mereka tak ada harganya jika nekat melawan. Di saat kritis itu, sang veteran turun tangan. Lao Feng mendarat di lokasi, tatapannya tajam memindai kekacauan. Kehadirannya bagai oase di gurun pasir, para petualang langsung melapor. Itu Tianyu, si psikopat yang menghilang 5 tahun lalu, dia kembali. Dia membantai puluhan orang tanpa ampun, kekuatannya diperkirakan sudah menembus transisi tingkat 5. Teriak mereka penuh horor. Lao Feng melangkah maju dengan tenang, sementara Tianyu menyadari kedatangan mangsa baru yang lebih berbobot. Tatapan mereka beradu menciptakan percikan tensi tinggi. Tianyu tersenyum licik. Halo senior, aku mengidolakanmu saat sekolah dulu. Sungguh reuni yang manis. Merupakan kehormatan bisa menghabisimu di sini. Namun momen epik itu hancur saat ponsel Lao Feng berdering nyaring. Ia mengangkatnya tanpa dosa. Lao Feng mengobrol santai, seolah sedang di warung kopi. Senyum Tianyu lenyap, digantikan kedutan amarah di pelipisnya karena diabaikan total. Harga dirinya terluka parah. Kau meremehkanku. Lao Feng tetap acuh. Ya bos, aku akan segera ke sana setelah membereskan sampah ini. Ia menutup telepon dan kembali menatap Tianyu dengan tatapan bosan, seolah lawannya hanyalah serangga pengganggu. Tianyu meledak, aura membunuhnya membludak keluar. Berani-beraninya orang tua bangka sepertimu menghinaku. Serangan mematikan dilancarkan. Cakar hijau beracun melesat membelah udara, siap melelehkan tubuh Lao Feng dalam sekejap. Lao Feng hanya menghela napas. Buo ush. Satu jentikan api sederhana meluncur, tapi dampaknya mengerikan. Serangan Tianyu musnah tak bersisa. Tianyu terbelalak, rahangnya nyaris jatuh. Jurus andalannya diredam semudah itu. Jurang perbedaan kekuatan mereka menganga lebar. Boom, aura keduanya bertabrakan menciptakan gelombang kejut yang menyilaukan. Tekanan udara di sekitar mereka terasa berat seperti timah. Para petualang menahan napas menyaksikan keperkasaan Lao Feng. Gila, inikah kekuatan legenda, bisik mereka takjub. Keraguan mereka sirna, ini benar-benar level transisi tingkat 5. Di sisi lain, Tianyu mulai panik, egonya hancur berantakan. Mustahil, aku ini murid langsung Demon Lord. Bagaimana mungkin aku kalah dari fosil tua ini? Batinnya menjerit tidak terima. Tiba-tiba wajah Tianyu memucat pasi. Instingnya menjerit bahaya. Di tangan Lao Feng bola api raksasa mulai memadat. Itu bukan api biasa. Itu adalah kiamat kecil. Matilah, gumam Lao Feng. Bola api itu meledak menelan Tianyu dalam lautan inferno. Satu serangan telak untuk mengakhiri segalanya. Saat asap mereda, Lao Feng merapikan bajunya. Maaf, aku ada urusan mendesak. Ia melenggang pergi meninggalkan para petualang yang masih bengong. Tak lama kemudian, Lao Feng menemui Duan di sebuah ruangan privat. Suasana berubah menjadi serius dan penuh intrik politik. Bos, kau yakin ingin melepas resep potion tingkat dewa ini ke publik? Tanya Lao Feng. Ia menatap tajam, ingin memastikan bahwa keputusan gila ini bukan sekadar gurauan. Duan mengangguk mantap. Benar. Semua resep rahasia akan didistribusikan lewat biro petualang, biar semua orang punya akses. Biar birokrasi yang mengurus sisanya. Lao Feng terdiam menyadari betapa rapuhnya kondisi dunia mereka saat ini. Ancaman dari alam rahasia semakin menggila. Sementara evolusi kekuatan manusia berjalan lambat bagai siput.
Mereka butuh percepatan. Ini adalah siklus setan. Petualang butuh kekuatan untuk menaklukkan dungeon, tapi kekuatan itu ada di dalam dungeon, lingkaran yang tak berujung. Potion tingkat tinggi ini adalah kunci evolusi. Benda itu bisa mengubah struktur kekuatan umat manusia secara drastis. Saya mengerti. Lao Feng menunduk hormat. Terima kasih atas kepercayaan Anda membawa beban masa depan ini. Ada titah lain, bosnya, tanyanya menutup pembicaraan. Duan menggeleng pelan misinya untuk mengguncang dunia sudah dimulai. Melihat itu Lao Feng bergumam kagum. Pemimpin sejati tak mengejar harta tapi kontribusi nyata. Duan mengangguk setuju dengan mata berbinar penuh idola. Setiap langkah kecil sang bos selalu menciptakan gelombang dampak positif yang raksasa bagi banyak orang. Lao Feng menyeringai licik ini peluang emas. Ia bersumpah akan merancang strategi brilian agar jerih payah bos besarnya tidak berakhir sia-sia. Sementara itu di markas Guild Azure Sharp, laporan darurat masuk. Potion tingkat tinggi dan potion forgetfulness ditemukan beredar liar di pasar gelap. Meski kemasannya berbeda aura dan khasiat magisnya, tak bisa membohongi mata para ahli. Sama persis, Wang ternganga tak percaya. Potion itu racikan keramat ketua guild khusus internal. Bagaimana mungkin harta karun ini bisa bocor keluar? Presiden Guild Hesiu menyipitkan mata menyimpulkan fakta mengerikan. Hanya ada satu entitas di muka bumi yang mampu menciptakan mahakarya. Setingkat ini misterius powerhouse. Firasat tajamnya berkata barang dewa itu pasti berasal dari sana, sebelum akhirnya tersesat ke tangan tikus-tikus pasar gelap. Hesiu menggebrak meja perintahkan investigasi. Kilat para bawahan ragu dan bertanya, apakah kita akan mengusik sarang misterius powerhouse? Ya, bodoh target kita pasar gelapnya. Seru Hesiu meluruskan. Sementara itu di tempat lain Ning Feng dan Wang Yue tengah menikmati angin malam. Suasana asrama terasa hangat dan santai. Wang Yue tak henti-hentinya menggoda Ning Feng soal wajah paniknya saat diwawancarai tadi. Mau nonton ulang videonya? Tawar Wang Yue jahil. Wajah Ning Feng memerah padam. Ia menolak mentah-mentah memutar kembali momen memalukan itu. Wang Yue tertawa lepas dan menjelaskan, "Hei, itu tidak buruk. Justru netizen memujimu habis-habisan tahu. Dunia maya, gempar sosok dewa perang yang membasmi monster. Ternyata punya sisi gugup yang menggemaskan di depan kamera. Kombinasi heroik dan lucu yang mematikan." Ning Feng merenung dalam hati. Ternyata popularitas juga meningkatkan kekuatan tempurnya catatan baru. Harus segera menaklukkan skill berbicara di depan umum. Saat melangkah keluar dunia terasa berbeda. Orang-orang menyapanya dengan ramah dan hormat memanggilnya dengan sebutan baru. Asisten Ning. Wang Yue tersenyum bangga. Ia menjadi saksi hidup bagaimana pandangan remeh orang-orang berubah total sejak Ning Feng menunjukkan taringnya. Bahkan senior tahun 4 yang biasanya angkuh kini membungkuk sopan hierarki. Kampus telah runtuh di hadapan kekuatan murni Ning Feng. Udara dipenuhi aura penghormatan. Para siswa berbisik ngeri mengakui bahwa gabungan kekuatan mereka pun takkan mampu menggores kulit Ning Feng. Tatapan mereka bukan lagi ejekan melainkan pemujaan murni terhadap kekuatan absolut yang ia miliki. Di kantor wali kota Qinyu, grafik popularitas kota melesat tajam bak roket Kapten Zhou. Bersorak semua ini berkat efek viral dari Ning Feng. Namun wajah wali kota Zhang justru mendung kelabu. Matanya menatap jauh ke depan memikirkan badai masalah yang mungkin datang di masa depan. Kapten Zhou bingung melihat kegelisahan itu. Kenapa bermuram durja di tengah pesta kemenangan ini, Pak Wali Kota? Wali Kota menghela napas berat. Ning Feng itu naga yang akan terbang ke universitas. Jika ia pergi, apakah misterius powerhouse akan mencampakkan kota kecil ini? Tanpa pilar kekuatan utama itu, kota Qinyu hanyalah benteng rapuh yang siap runtuh kembali ke masa kegelapan yang lemah. Ancaman invasi monster terus menghantuinya tiap malam. Tiba-tiba fokus Kapten Zhou teralih pada Suulan yang mematung memegang telepon dengan wajah syok. Ekspresi Suulan seperti melihat hantu. Dengan suara bergetar, ia melapor. Misterius powerhouse, mereka ingin melatih saya secara khusus. Kabar yang terdengar mustahil. Detik berikutnya, Wali Kota Zhang dan Kapten Zhou melompat kegirangan hingga lupa umur saking semangatnya. Tingkah absurd dan reaksi berlebihan kedua pejabat tinggi itu sukses membuat Suulan bengong kebingungan di tempatnya. Pindah ke pertemuan meja bundar 7 guild besar, Lao Feng berdiri gagah menyampaikan hasil negosiasi yang membuat seluruh ruangan hening.
Sebuah pengumuman yang mengguncang dunia misterius Powerhouse bersedia membagikan resep potion dewa ke seluruh penjuru negeri. Rencana pembangunan workshop alkimia dan kolaborasi besar pun digelar. Zhang Yanjuan tersenyum puas monopoli mencekik dari Azure Sharp akhirnya akan hancur lebur. Ia yakin produksi massal nasional ini adalah kunci kemenangan umat manusia yang akan menguntungkan semua pihak. Namun Hesio mengangkat tangan, tatapannya tajam penuh selidik. Resep gratis. Terdengar indah, tapi apa motif asli di balik kemurahan hati misterius Powerhouse? Kau mencurigai niat buruk mereka? Tanya Liu Yingzhen. Hesio menyeringai dingin, ingatlah potion serupa sudah bocor ke pasar gelap ini terlalu kebetulan. Hesu menegaskan bahwa stok guild aman terkendali, dan potion lelang semuanya terlacak rapi. Jadi dari mana racun black market itu? Ia teringat. Tuan Du pernah membocorkan soal resep tingkat dewa di Misterio Powerhouse. Benang merah konspirasi ini akhirnya mulai terlihat jelas. Ark menjelaskan dengan dingin, black market bukan pasar biasa. Itu adalah jaringan gelap para elit busuk. Jika potion itu jatuh ke tangan penjahat kiamat kecil, bisa terjadi Lao Feng langsung memerintahkan tim elit untuk bergerak. Dalam hatinya, kartu asnya adalah Sulan. Begitu latihan selesai, gadis itu akan dikirim melapor ke bos besar. Ark merasa ada yang janggal. Sosok sekuat itu bergerak sendiri demi ego pribadi, sama sekali tidak masuk akal. Guild Epoch dan Azure resmi beraliansi. Ark hanya berharap jika Misterio terlibat, Lao Feng tidak akan main hati. Powerhouse atau bukan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu ataupun emosi sesaat. Dengan wibawa seorang pemimpin, Lao Feng bersumpah akan bertindak tegas. Tantangan diterima. Di kedalaman alam rahasia, Ning Feng dan timnya sedang menyusun kepingan puzzle mengenai peredaran ramuan misterius di pasar gelap. Satu persatu mereka mengungkapkan metode rahasia dalam menjaga aset berharga itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dalam benaknya Ning Feng tersadar. Selama ini ia meremehkan potensi ramuan itu. Namun ironisnya jejak kecil inilah yang menjadi kunci untuk melacak pergerakan musuh. Teka-teki besar menghantuinya. Bagaimana bisa ramuan itu beredar di pasar gelap? Padahal bukan bocor dari pihak mereka, apalagi dari Azure Sharp. Apakah ada pemain ketiga yang mengetahui resep terlarang ini? Fokusnya kini tertuju tajam ke jantung pasar gelap. Di sudut gelap, sesosok pria misterius menyeringai remeh pada bawahannya. Ia yakin guild raksasa tak akan membuang waktu hanya demi satu botol kecil. Namun insting tajamnya menangkap hawa kehadiran tamu tak diundang yang baru saja tiba. Dengan isyarat dingin, Yagya memerintahkan untuk menyambut mereka. Dua petualang melangkah masuk dikira domba yang ingin membeli ramuan oleh para penjaga. Tapi atmosfer berubah drastis saat mereka berkata bukan untuk membeli, melainkan untuk memburu seseorang. Seorang asasin membeli ramuan seminggu lalu dan lenyap bak di telan bumi. Tuntut mereka mencari jawaban atas nasib rekannya. Sang pengawal berbisik tegang mencium bau bahaya. Tuan gerak-gerik mereka mencurigakan. Sepertinya mereka datang mencari masalah. Tiba-tiba tubuh pria itu meledak dalam transformasi mengerikan. Sosok manusia lenyap berganti menjadi monster bertentakel yang membuat seisi ruangan membeku ketakutan. Tentakel-tentakel itu melesat secepat kilat, menjerat dan melumpuhkan kedua petualang itu sebelum mereka sempat menarik napas. Perbedaan kekuatannya mutlak. Tanpa ampun monster itu menghunjamkan cairan asing ke dalam tubuh korbannya. Proses mengerikan itu terjadi dalam sekejap mata. Mata mereka terbelalak menahan sakaratul maut. Sebelum kesadaran direnggut paksa, sang pengawal gemetar memohon ampun atas kesalahpahamannya. Dengan suara parau monster itu menenangkan bawahannya. Tempat terpencil ini memang panggung sempurnaku agar jeritan mereka tak mengundang lalat pengganggu. Tubuh-tubuh kaku itu pun diseret menuju kegelapan yang lebih dalam. Di sebuah ruang rahasia yang jauh dari peradaban, tubuh para petualang dibaringkan dan ditenggelamkan dalam genangan cairan ungu yang pekat. Saat cairan itu menelan mereka sepenuhnya, sang monster menyeringai puas. Wadah, kita sudah cukup. Kalian boleh beristirahat sekarang. Ambisinya membara. Ia menanti gelombang warrior berikutnya demi mewujudkan mimpi gila menjadi dewa di dunia baru. Waktu hampir habis. Ia tak bisa berlama-lama dalam wujud ini dan melenyapkan diri dari ruangan itu bak hantu. Dan horor yang sebenarnya dimulai. Jiwa jahat itu menyusup ke dalam tubuh Huang dari Azure Sharp. Tanda-tanda pengendalian jiwa mulai merambat di kulitnya.
Tatapan Huang berubah total, kilatan mata itu kini tajam kejam dan memancarkan aura membunuh yang asing. Beberapa hari berlalu, Duan dan Sulan akhirnya menghubungi Ningfeng dengan membawa hasil penyelidikan mereka. Ada jejak? Tanya Ningfeng dingin. Duan melaporkan dengan berat hati. Seseorang memborong ramuan tingkat tinggi, tapi penjualnya lenyap bagai asap. Dia pasti bersembunyi di lubang tikus, dan duga Duan. Ningfeng memerintahkan, jangan lepaskan jejak sekecil apapun, terus pantau. Sambungan terputus. Rasa bersalah menghimpit dada Duan. Ia merasa gagal menjalankan tugas sebagai mata dan telinga tuannya. Pantang baginya mengecewakan sang bos. Duan segera menghubungi Sulan, berharap ada kabar baik dari sisi lain. Namun harapan itu pupus. Sulan pun memberikan jawaban yang sama nihilnya, jalan buntu. Sementara penyelidikan macet di ruang penyekapan, cairan ungu mulai surut menampilkan kembali sosok-sosok yang telah tenggelam. Tapi mereka bukan lagi manusia. Tubuh mereka telah bermutasi menjadi abominasi yang mengerikan hasil eksperimen terkutuk. Kontras dengan kegelapan itu pagi, yang cerah menyapa Ningfeng yang sedang sarapan santai. Mereka tertawa tak menyadari badai yang sedang mengintai di luar sana. Salah satu murid menatap kagum. Di matanya Ningfeng adalah sosok idola rendah hati namun memiliki kekuatan yang melampaui generasinya. Kebersamaan itu meruntuhkan tembok di antara mereka. Ningfeng tersenyum tipis menyadari bahwa ruangan ini dipenuhi bibit-bibit jenius yang luar biasa. Aku butuh kekuatan mereka untuk menaklukkan dunia batinnya. Tiba-tiba Cai Yuchen bertanya, Kak Ning, kau sudah memutuskan akan berlabuh di guild mana? Ia yakin undangan dari guild raksasa pasti sudah menumpuk di meja Ningfeng. Dengan tenang Ningfeng menjawab, aku tidak tertarik menjadi bawahan siapapun. Keputusanku mutlak. Mata para murid berbinar. Jadi kakak akan membangun kerajaan sendiri? Atau Solemn Lion itu guild resmi kakak? Ningfeng menjelaskan bahwa itu hanya nama pinjaman. Para murid membatin Solemn Lion mungkin kecil dan independen tanpa dukungan negara. Tapi anggotanya adalah monster-monster berbakat. Ditambah lagi koneksi Ningfeng dengan Wang Yue sangat kuat. Antusiasme meledak. Kak, apakah Solemn Lion membuka pendaftaran? Apa syarat masuknya? Aku siap mati demi bergabung. Serangan pertanyaan itu beralih ke Wang Yue. Gadis itu tersentak, wajahnya memerah, ia tak menyangka pesona grup kecil mereka begitu memikat. Aku lulus tahun ini, izinkan aku bergabung, seru murid lain. Cai Yuchen pun tak mau kalah. Usai sarapan yang riuh itu mereka berjalan beriringan. Wang Yue menghela napas panjang. Aduh, aku cuma mau makan tenang, kenapa malah jadi ajang wawancara kerja dadakan sih? Syuting terkekeh geli. Tapi melihat antusiasme mereka, rasanya kita sudah selevel dengan 7 guild besar, bukan? Suasana tegang itu malah memancing tawa. Di sisi lain, Ningfeng menyeringai melihat hasil latihan yang melampaui logika. Ada Zhao Chengxi biang kerok dan Yue pewaris cadangan guild yang penuh potensi. Ningfeng teringat nasib sial Zhao Cheng. Kasihan dia terseret dosa ayahnya dengan kelompok Penghe dan Guying. Surat buronan resmi sudah keluar Zhao Cheng, dan keroconya kini jadi target operasi pihak berwajib. Yue bertindak cepat. Dia menendang parasit itu keluar demi menyelamatkan wajah guild dari aib. Tiba-tiba ponsel Ningfeng bergetar. Duan mengirim foto cairan ungu yang mencurigakan. Jejak ungu itu berasal dari lokasi penyekapan para petualang yang malang. Duan melapor Sulan menemukan bahan potion tingkat tinggi di markas Black Market. Buktinya cocok, sumbernya sudah pasti dari sana. Mata Ningfeng membelalak, dia sangat mengenali aura jahat dari bukti tersebut. Ini bukan informasi receh. Di lokasi sensor Sulan, menangkap gelombang energi gelap yang mengerikan. Awalnya dikira mutan, tapi Duan membantah keras. Ini adalah mimpi buruk bernama iblis parasit. Fenomena langka, biasanya monster akan mati kutu jika terlalu lama di luar dungeon atau alam rahasia. Tapi iblis parasit adalah pengecualian, metode mereka jauh lebih licik dan adaptif. Menurut Ningfeng, makhluk ini membajak tubuh dan otak inangnya. Tanpa mata batin mustahil membedakan kawan atau lawan. Untungnya parasit ini masih dalam fase lemah dan harus bersembunyi seperti tikus got. Lubang rahasia itu ternyata inkubator Sulan, paham, tapi Duan curiga telurnya sudah menetas. Situasi berubah dari bahaya menjadi kritis dalam sekejap mata. Keringat dingin mengalir.
jika parasit itu menyebar, dunia luar sedang menghadapi wabah kiamat. Sementara itu, Huang dengan santai masuk ke kantor Presiden Azure Sharp. He Su menyapanya tanpa curiga sedikit pun. Senyum Huang melebar mengerikan, tentakel mencuat dan menjerat mereka. Ark yang ada di sana juga tak luput dari serbuan. Serangan kilat. He Su panik setengah mati menyadari sosok di depannya bukan lagi manusia yang ia kenal. Tubuh Huang telah diambil alih jarum tentakel menghujam menyuntikkan cairan neraka ke tubuh mereka. Metode yang sama persis dengan Black Market, seketika bola mata. He Su dan Ark berputar menjadi putih kosong. Jiwa mereka telah hilang. Dua pemimpin besar itu kini berlutut tak lebih dari boneka tanpa nyawa. Tunduk total Huang tertawa, lepas suaranya menggema penuh kemenangan jahat. Dua pilar guild telah runtuh. Rencana besarnya selangkah lagi menuju kesempurnaan